Terima kasih untuk kesabaran teman-teman yang sudah mau menunggu 10 menit untuk kehadiran semuanya. Nah, saat ini, malam ini, kita bakal belajar tentang AI untuk energi terbarukan yang berkeadilan. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai aktivitas kita malam ini, ada sedikit update bahwa ternyata sudah 1.000 orang meninggal dan 200 masih hilang untuk saudara-saudara kita di Sumatera. 12.000 masih mengungsi dan 5,4 juta orang terdampak untuk bencana ini. Jadi sebelum kita mulai kelasnya, mungkin 30 detik sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita mengheningkan cipta dulu, mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang sudah berpulang. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Heningkan cipta dimulai. Selesai. Oke, malam ini langsung aja kali ya. Pemateri kita ada Kak Radit yang lagi menempuh pendidikan di Taiwan. Dan malam ini Kak Radit bakal, halo apa kabar nih? Sapa dulu dong. Halo Radit, apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Baik, Mbak Rosi mana? sehat. Sehat, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Taiwan gimana? Musim dingin gak sih Iya, sekarang? musim dingin. Sekarang suhunya berapa Oh, ya? 12 ya. Kalau musim dingin di sini nggak terlalu ekstrim sih, Mbak. oh ekstrim ya? Nggak 10. Oh, Maksimal tuh 10. 9 10. Tapi sekarang lagi Oh. 13 kayaknya. Tapi 13 itu masih gerah-gerahnya, masih gerah ya, enggak yang Ah, dingin-dingin banget ya. enggak, sebenarnya enggak. Oh enggak, ya saya Enggak. outfitnya kelihatan banget tuh. Outfitnya winter banget tuh. Oke, malam ini nanti Farid juga perkenalan profilnya. Terus aku mau nyapa teman-teman dulu. Halo Rizka, halo Rama, halo. Sepertinya kita punya nama depan yang sama. Halo Andiel Penantang, Sulawesi ya. Tadi tapi Jakarta ya, stay di Jakarta ya. Kemudian, halo Laila, halo Salsa, halo Eva, halo Listin. CJ-nya apa Listin? Listin dari pagi nih, dari siang nih. Aku nggak tahu kepanjangan CJ-nya apa. Halo Listin, Kak Lena, Sylvia, halo Ice, Gawirea, halo Hana. Malam ini, seperti judulnya kita akan belajar tentang AI dan energi yang berkeadilan. Em, Seperti apa itu? Tentu dengan pembuka bahwa bencana yang terjadi, bukan bencana ya, kita harus berhenti menyebut itu bencana. Kejahatan ekologis yang terjadi di Sumatera saat ini, sebenarnya seharusnya ini di masa depan pun seharusnya sebuah sesuatu yang bisa dimitigasi dengan baik. Dan kenapa AI memiliki peran yang sangat penting? Karena sistem prediksi dan pemetaan di masa depan, harusnya hal-hal seperti ini bisa kita mitigasi dengan baik, terlepas dari keputusan-keputusan politik ataupun kebijakan publik yang tidak sejalan dengan restorasi ekologi yang ada di Indonesia. So, langsung saja, Radit mungkin bisa perkenalan diri sama sharing-sharing nih, setahun di Taiwan, setahun ya, tahun di Satu setengah, Taiwan, Mbak. Satu satu setengah. setengah, kamu bahasa Iya. Indonesia 1,5 tahun di Taiwan, apa nih yang perlu kita pelajari nih, upgrade ilmunya di bidang AI. Saya persilakan langsung ke Radit. Iya, makasih Mbak Rosita. Ah, atas kesempatannya juga karena saya di sini juga ngambil jurusan AI. Jadi banyak banget ya belajar tentang AI gitu karena background saya tuh bukan AI sebelumnya. Saya backgroundnya energi terbarukan. Lalu yang misalnya Jadi kamu ada ide, kamu mau bikin konten kayak gimana, terus kamu bingung, kamu tanya kamu, boleh kamu ngerasa nih gak bingung langsung. Siapa nih? Kita unmute dulu kali ya. ya Oke, boleh jadi lanjut. Dit. ya makasih Mbak. Jadi peran AI ini sangat banyak ya, terutama untuk yang bencana ekologis yang dialami oleh saudara-saudara kita gitu. Karena untuk prediksi khususnya untuk prediksi cuaca itu sangat mungkin ya. Karena kalau kita mengandalkan tenaga manusia itu sangat kompleks dan juga kita apa ya spend much money gitu. Jadi butuh banyak uang yang perlu kita
keluarkan kalau kita terlalu mengandalkan tenaga manusia. Nah, di sini saya nanti akan coba menjelaskan ya, secara sederhana sih, karena kalau kita belajar AI banget, takutnya boring, karena belajarnya sangat membosankan karena banyak angka-angka, banyak coding. Jadi nanti akan saya coba jelaskan secara sederhana peran AI ini apa sih gitu, dan saya akan jelaskan juga alasannya apa. Di sini saya akan jelaskan juga alasan kenapa kita harus belajar AI dan juga energi terbarukan gitu. Karena ya ini sangat future dan sangat ini ya, maksudnya ini ya futuristik banget lah gitu. Nanti nanti akan saya jelaskan secara general gitu. Moga-moga teman-teman bisa ya apa ya enjoy lah gitu. Karena ini jujur agak agak sulit sih ngebuat materinya untuk bisa ngebuat materinya seinteraktif mungkin gitu. Karena kenyataannya belajarnya cukup sulit sih buat saya. Gitu sih. Tenang, kita semangat kok malam ini dapat ilmu baru. Iya, semoga. Gitu sih Mbak Ros. Thank you, Dit. Iya. Share screen-nya mau dibantu dari kami kah? Atau Udah langsung aja deh. langsung? Iya, Iya, langsung aja ya. dari aku aja. Oke. Soalnya kita lagi semangat-semangatnya nih. Waduh, oke. Hmm. Sudah terlihat, Mbak? Iya, aman-aman. Tapi Ah, outline-nya kelihatan kayaknya, outline kirinya kelihatan. outline kiri. Kayaknya yang biasa, ini jadi kayak layarnya itu terlihat seperti kita share screen. Oh, oke, oke. Ini, bentar. Caranya gimana ya biar nggak ini? Itu Teams ya. Kayaknya Ah, ah, langsung yang di bawah, yang kanan itu kayaknya bisa deh. Oh enggak, kalau itu kelihatan yang kayak tadi ya. ah, ah. Oh. Slideshow bisa langsung nggak Slideshow sih? sama ya, masih Oh tadi iya, juga. masih yang outline-nya Masih ya. kelihatan. Iya, Gimana ya cara sebentar. Back. subtitle? Screen, coba ada nggak yang screen itu? Screen, oke. Heeh, ada nggak? Oh no no, nggak itu yang buat catatan doang ya. Mhm. Hide presenter Kayaknya view? Enggak ya, hide hide ya, preview. coba hide yang Coba ya. previewnya. Next Oh, slide-nya. enggak. Itu next slide yang mau di hide kan next slide-nya kan? Iya benar. Present yang di atas. Oh iya kan kita. Oh enggak, Hmm. karena present in Teams ini kalau kita pakai Teams ya. Mm-mm. Oh, malah Tiba-tiba, nggak ini ya. tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba bingung Iya, nggak ini. iya, tumben banget nih. Aku juga nggak, Tidak. hanya sih aku tahu kalau di Teams ya, tapi kalau ini di Sorry. eh di Zoom kayaknya agak berbeda deh. Oke, oke. Coba aku eh, Atau tapi mau Hah? em, tolong dibantu deh, Mbak Ros. Coba ya. Oke, oke. Tapi, Oke. tapi kayaknya aku pakai Teams juga nih. Semoga hasilnya berbeda. Mm. Let me see. Ulang lagi PPT-nya baru kebuka. Dokumen, screen, uh, entire screen ya. Coba ya. Oops. Ini kan ya. Google Subtitle, like see all slide. Enable edit. Share-nya penuh, terlihat penuh. Oh, Oke. oh, ntar Mbak, berarti pakainya ini kayaknya ya, yang reading view ya, ntar. Iya, aku pakai yang Ah, slideshow sih. oke Mbak, boleh ini Mbak, boleh aku coba sekali lagi? Oke, oke, coba ya. Ya, biar enak ntar ya. Ntar ya. Biar enak juga ngontrol. Iya, bener. Banget entire screen deh kalau nggak bisa. Ini, Yes, udah oke, benar. oke, Aman, aman, aman. aman ya. Heeh. Oke, 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 selamat belajar kita. udah langsung aja ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Radit. Sebelumnya,
Em, apa ya, langsung background aja pendidikan ya. Saya dulu S1-nya di Pajajaran, S2-nya di Universitas Indonesia, ngambil energi terbarukan, sekarang S3-nya di Taiwan, ngambil kecerdasan buatan. Dan fokus riset saya itu, karena saya background-nya itu energi terbarukan, jadi saya coba memadukan antara AI dengan energi terbarukan. Nah, ini outline gambarannya, teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan di, bentar, poin, pointer nggak ada yang antara. Wait. Oh, ada. Ini aja deh. Pokoknya nanti akan saya jelaskan. Ini bagian yang pertama itu alasan kenapa sih teman-teman harus belajar tentang AI pada era sekarang dan juga saran saya kenapa harus belajar juga terkait dengan energi terbarukan atau dengan faktor lingkungan. Karena apa yang kita hadapin sekarang teman-teman kayak climate change, global warming itu udah apa ya, udah menjadi hal yang biasa ya buat kita ya kayaknya dan itu udah hal yang biasa buat banyak negara gitu. Jadi menurut saya ini udah sangat sangat urgent ya untuk mempelajari AI dan lingkungan dan energi terbarukan. Dan nanti di bagian yang kedua nanti akan saya jelaskan betapa pentingnya transisi energi atau energi terbarukan di kehidupan kita. Dan yang ketiga itu tentang energi demokratisasi. Jadi di sini saya akan coba menerapkan mindset kepada teman-teman bahwa listrik itu bukan hanya sekedar komoditas gitu, bukan hanya sekedar kita pakai listrik terus udah gitu. Enggak. Dengan listrik itu kita bukan hanya bisa membeli, tapi kita juga bisa menjadi player atau kita ngejual, ngejual listrik tersebut gitu. Nah, ini mindsetnya perlu perlu kita coba tanam gitu, apalagi di era sekarang ya. Apalagi kalau ngeliat negara-negara maju, mereka udah sangat maju gitu untuk memandang listrik sebagai, listrik sebagai komoditas. Dan yang keempat, ini nanti akan saya jelaskan tentang paper saya. Sebenarnya nggak akan saya spill tentang paper saya karena sedang masih under review, tapi akan saya coba jelaskan secara general. Betapa pentingnya AI di energi terbarukan. Dan ini fokusnya pada deteksi. Dan yang kelima, ini paper kedua saya, masih dalam under review. Ini terkait dengan forecasting atau prediksi. Nah, nanti forecasting ini sebenarnya teman-teman itu juga bisa kita kaitkan dengan cuaca atau dengan ya ekologis lah gitu kan ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang gitu itu sebenarnya banyak banyak fenomena alam yang bisa kita prediksi dengan menggunakan AI. Nah dengan paper Indomie ini sebenarnya paper kedua saya itu asalnya dari Indomie di Indonesia nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah ini yang pertama teman-teman alasan kenapa harus belajar tentang AI di era sekarang gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa di long term apa ya kategori di ini ya kategori bencana dalam jangka panjang nih teman-teman bisa kita lihat bahwa nomor 1 sampai nomor 4 itu fokusnya pada lingkungan environmental. Nah, jadi menurut World Economic Forum bahwa ya kita bisa lihat dari 10 kejadian yang terjadi di masa yang akan datang di banyak negara ternyata top 4-nya itu ada pada lingkungan. Nah, inilah yang terjadi di negara kita bahwa ya seperti bencana alam, kejadian ekologis ya inilah yang terjadi gitu. Dan ini sebenarnya juga salah satu alasan kenapa sih kita perlu belajar belajar tentang lingkungan dan tentang energi gitu. Dan teman-teman ketika mindsetnya dirubah ya, misalkan kalau menganggap bahwa ini menjadi ladang cuan gitu. Nah, ini sangat memungkinkan gitu. Ini sangat possible gitu teman-teman. Apalagi arah pemerintah, arah negara sekarang arahnya semua pada ke sini gitu. Jadi ketika teman-teman mencari nanti ke depannya mau kerja apa atau mau berkarir di bidang apa ya, ini salah satu langkah yang tepat buat teman-teman kalau yang masih dalam tahap studi gitu. Kenapa nggak dipertimbangkan lagi? Dan ya energi, karena background saya solar PV ya, jadi ya ini solar PV itu salah satu mitigasi atau cara untuk meminimalisir kejadian bencana di top 4 ini. Oke, kita lihat di World Economic Forum juga teman-teman bahwa, sebelum ke sini ya, kita lihat bahwa ini ada sekitar 15 ya, dan ini didominasi oleh teknologi semua teman-teman. Nah, jadi ini yang jadi alasan juga kenapa sih kita perlu belajar AI, machine learning, dan deep learning. Nah, AI itu bukan hanya sekedar tren gitu, tapi ini menjadi mesin ekonomi untuk masa depan. Ya, karena bisa bisa semua kategori, bisa semua sektor itu digabungkan. Pendidikan, pertanian, peternakan, energi, lingkungan, sangat memungkinkan jika kita integrasikan dengan AI. Nah, karena bidang saya energi, di sini saya menemukan titik temu saya atau sweet spot ya kita bilangnya. Jadi titik temu antara AI dan energi.
Ya, itu di bagian nomor 3 sama bagian nomor 15. Nah, jadi akhirnya saya tahu bahwa oh karir saya ke depannya seperti ini gitu. Dan saya yakin untuk sampai 5 sampai 10 tahun ke depan tren yang disajikan oleh World Economic Forum ini bakal bakal polanya bakal sama gitu. Dia akan ngelihat similar pattern gitu. Nah, jadi ya kalau untuk di bidang saya ya kita perlu mencari pakar untuk menyambungkan antara energi dengan AI. Nah, jadi teman-teman yang udah mempelajari tentang energi terbarukan atau jurusan tentang lingkungan energi terbarukan, ya saran saya coba pelajarin tentang AI ini gitu. Karena pasarnya sangat-sangat luas. Apalagi kalau kita ngomong tentang Indonesia. Ya dari jurusan kuliah aja Indonesia kayaknya kalau ada pun paling hanya beberapa universitas paling. Itu pun paling cuma S1 ya yang menyediakan jurusan AI. Tapi S2, S3 saya nggak yakin. Nah, jadi ini peluang yang sangat besar. Ya untuk ekonomi teman-teman, untuk karir teman-teman, ini panjang banget karirnya. Jadi mending sekarang berdarah-darah sih. Nanti waktu 5, 10, sampai, maksudnya sampai 20 tahun ke depan teman-teman udah ngerasain buahnya gitu, udah ngerasain suksesnya. Oke, lanjut. Kita lihat tadi ini tentang job ya, tentang pertumbuhan pekerjaan dan job loss gitu. Dan sekarang kita lihat kemampuan. Kemampuan apa sih yang dibutuhkan di 5 sampai 10 tahun ke depan? Teman-teman bisa lihat juga bahwa ya didominasi oleh teknologi. Ya bahwa rajanya dari kemampuan adalah kecerdasan buatan dan big data. Dan kita lihat bahwa AI dan big data itu berada di top 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 3 ya kayaknya. Ya, sorry, di ranking pertama bahwa 87% sepenting itu gitu kemampuan ini. Dan ini yang saya juga tekankan, ini yang sangat unik ya, karena saya baru menemukan istilah ini di 2 tahun sebelumnya bahwa technological literacy. Nah, technological literacy ini artinya teman-teman itu nggak harus nguasain. Teman-teman cukup tahu aja gitu. Nah, ketika teman-teman tahu aja, itu sebenarnya udah masuk ke skill nomor 3 ini. Bahwa teman-teman tahu ada Chat GPT, teman-teman tahu ada Gemini, ada Cloud. Itu sebenarnya udah masuk ke technological literacy. Nah, jadi kemampuan ini yang perlu teman-teman tumbuhkan dari saat ini. Nah, makanya seseorang itu nggak harus ngebuat engine AI, tapi dia tahu untuk bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Nah, oke, jadi ini integrasi riset saya di sini ya, di Taiwan ya, jadi bagaimana menghubungkan AI, energi terbarukan, dan construction and civil. Karena co-supervisor saya itu merupakan dekan Fakultas Teknik, jadi beliau itu jurusan dari teknik sipil. Nah, tantangan saya itu bagaimana menggabungkan 3 bidang ini. Oke, jadilah new research. Nah, riset saya itu terkait tentang deteksi dan forecasting. Nah, kalau deteksi di solar PV itu nanti akan saya jelaskan kenapa sih kita membutuhkan AI di deteksi solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang kedua, mungkin forecasting teman-teman yang lebih familiar ya. Jadi ngeprediksi listrik. Kalau misalkan saham nih, ngeprediksi nanti bakal naik atau bakal turun. Mungkin itu yang lebih relate ya. Tapi kalau untuk yang energi terbarukan itu bakal ngeprediksi listrik di hari besok itu seperti apa trennya. Listrik di tahun depan itu trennya seperti apa. Nah, itu ongoing riset saya untuk paper 2 sama paper 3. Dan yang deteksi itu nanti hotspot, nanti akan saya jelaskan hotspot itu apa sih gitu di solar PV. Dan yang forecasting nanti saya akan coba jelaskan secara general. Oke ya, tadi menghubungkan AI dan energi terbarukan. Ini tugas saya di sini, jadi menghubungkan AI dengan energi terbarukan. Salah satu contohnya itu deteksi dan juga forecasting atau prediction. Oke, kita masuk ya ke chapter selanjutnya tentang mempercepat apa ya percepatan ya, mempercepat transisi energi. Oke, saya akan jelaskan dulu ya PLTS mungkin teman-teman yang belum familiar, pemakai listrik tenaga surya atau solar PV itu suatu device ya teman-teman ya, suatu perangkat dia bisa ngerubah apa ya, ngerubah panas matahari atau radiasi matahari ya, ngerubah cahaya matahari gampangnya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik teman-teman sudah tahu kan bahwa energi listrik itu masuknya ke lampu, ke baterai, ke device, ke laptop, handphone, tablet, ke kendaraan listrik, electric vehicle. Nah, jadi ini ada suatu perangkat nih, dia bisa ngerubah dari panas matahari atau radiasi matahari lebih tepatnya menjadi listrik. Nah, itu aja konsepnya. Jadi kalau udah tahu ini, teman-teman yang belum familiar,
ya bisa makin tercerahkan gitu bahwa oh ada loh panel-panel surya yang dipasang di atap di PJU penerangan jalan umum. Nah, itu dia kita sebutnya pembangkit listrik tenaga surya atau solar power plant atau solar panel. Nah, keuntungannya apa sih? Ya kita tahu bahwa dari solar panel ini kalau teman-teman main ke floating, ke yang terapung, ke atap, itu dia nggak ada polusi, nggak ada suara, nggak ada getaran, nggak ada bunyi, ya pokoknya nggak ada asap lah gitu. Nah, makanya kita sebut dia sebagai energi terbarukan atau energi bersih. Nah, ini keuntungannya. Nah, ini salah satu, ini cara-cara ya untuk mempercepat transisi energi. Nah, kalau fokusnya untuk di apa di sesi ini, nah itu fokusnya kan AI. Nah, jadi fokusnya itu pada efisiensi biaya dan predictive maintenance. Kalau di kelas sebelumnya, karena saya dulu pernah mengajar di kampus Merdeka sama praktisi mengajar, nah itu saya fokusnya di consumer empowerment, jadi pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang karena AI, kita fokusnya ke cost efisiensi sama predictive maintenance. Nah, terkait consumer empowerment, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi, masyarakat itu adalah hal yang paling penting dalam sektor energi terbarukan sebenarnya, tapi ini hal yang sering luput di banyak negara, khususnya di Indonesia. Karena cara kita itu hanya plug and play, teman-teman. Jadi, kita hanya masang terus pulang. Nah, itu cara usang gitu. Sebenarnya kita perlu berinteraksi dengan masyarakat, listriknya tuh kebutuhannya seperti apa. Terus nanti ketika kita selesai project, selesai apa ya, ketika kita meninggalkan pembangkit listriknya, itu nanti yang ngurus siapa. Nah, makanya masyarakat ini adalah bagian yang paling terpenting di sistem energi terbarukan. Nah, makanya di transisi energi ini sebenarnya saya dan teman-teman dan profesor di UI juga mengembangkan transisi energi dengan 4 pilar ini. Nah, salah satunya itu ya tadi pemberdayaan atau kesejahteraan si masyarakat. Nah, makanya masyarakat tuh hal yang paling terpenting di energi terbarukan sebenarnya. Makanya negara-negara maju itu yang main energi terbarukan itu kebanyakan masyarakat-masyarakat biasa, bukan pejabat, bukan orang-orang apa ya, orang-orang dengan jabatan tinggi itu enggak. Yang main di energi terbarukan tuh kebanyakan ya tadi user di sektor perumahan gitu. Ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga ya mainnya ya di energi terbarukan kalau di negara maju. Oke, kita lanjut ke demokratisasi energi. Ini sebenarnya bahasa gampangnya itu energi berkeadilan. Jadi bagaimana supaya energi ini setara gitu. Bagaimana supaya setiap masyarakat di Indonesia, setiap masyarakat yang memakai energi terbarukan itu diuntungkan. Nah, ini salah satu konsepnya itu peer-to-peer energy feature. Ini kami kembangkan juga konsep ini dalam bentuk alat di Universitas Indonesia. Jadi intinya itu teman-teman bahwa ini ada dua rumah ya. Ini konsep yang paling sederhana. Jadi anggap anggap saya punya rumah dan teman saya punya rumah. Jadi rumah saya ternyata ada energi yang berlebih PV. Nah, kan sayang tuh kalau nggak dipakai. Nah, jadi kita transferlah energi listriknya ke rumah si B gitu, rumah teman saya gitu. Nah, jadi dengan konsep ini, dengan konsep energi berkeadilan ini, bahwa setiap orang itu bukan hanya consumer ya, bukan hanya sebagai konsumen, tapi dia juga bisa sebagai penjual gitu, seller atau produser. Nah, kita ketika di suatu saat kita bisa menerapkan mindset ini ya berarti kita memandang listrik sebagai hal yang berbeda lagi ke depannya teman-teman, bukan hanya sekedar oh listrik habis ya udah kita tinggal bayar PLN selesai. Ternyata listrik itu nggak sesimpel, maksudnya listrik itu jangan hanya dipandang sebagai satu sisi aja gitu. Ternyata listrik itu bisa apa ya, bisa bisa dipandang sebagai lebih dari satu sisi gitu. Bukan hanya kita menggunakan tapi kita bisa menjual gitu. Nah, ketika kita menerapkan mindset ini ya otomatis nanti teknologinya lebih baru, habis itu cara pandang pemerintah atau kebijakan dari kementerian juga bisa berbeda. Tapi kenyataan di Indonesia kayaknya sekarang masih ya tadi sistemnya itu one way aja. Jadi kita beli, udah selesai. Kita hanya beli, udah selesai. Jadi kita ngeliat listrik itu ya tadi hanya barang yang bisa diatur oleh suatu hanya satu apa gitu, satu apa instansi gitu, satu komunitas gitu. Padahal sebenarnya listrik ini ya tadi ini bisa apa ya, bisa dipakai semua orang gitu, bukan hanya dijual, bukan hanya dibeli tapi bisa dijual gitu. Nah, ini salah satu riset yang kami kembangkan di Universitas Indonesia. Jadi ini sistemnya itu ya tadi teman-teman agar bisa listriknya tadi ditransfer ke rumah orang itu kita menggunakan alat ini.
Nah, kita nyebutnya Eco Wall pada tahun 2024. Sebenarnya di 2025, rekan-rekan di UI itu sudah mengembangkan yang lebih update lagi gitu. Tapi karena saya terlibatnya sampai 2024, jadi saya tahunya sampai di tahap riset ini. Nah, jadi ya tadi intinya itu listrik teman-teman yang berlebih tadi bisa ditransfer rumah ke rumah-rumah di sekitar. Nah, tantangan saya ke depannya sih dan teman-teman juga di UI itu nanti akan bagaimana cara mengimbit ya, mengimplementasikan AI di alat ini. Ya, ini gambaran secara umum ya, moga-moga bisa dipahami. Jadi intinya itu ada PLTS listriknya yang berlebih, masuk ke EcoWall, masuk ke alat ini, nah nanti listriknya itu bisa ditransmisikan atau ditransfer ke PLN, utility grid, atau ke beban-beban listrik rumah kita, atau ke rumah-rumah sekitar. Nah, itulah tugasnya AI gitu. Nanti AI itu dia akan memprediksi, oh ternyata rumah yang di sebelah itu butuh listrik loh gitu. Dia pengen listrik yang murah, ya udah. Nanti alat ini akan bekerja secara otomatis. Nah, ini bentuk yang 2025, jadi lebih modular ya, lebih simple, lebih kecil, dan ini bisa diimplementasikan. Ya, inilah hasil yang awalnya itu dari teori, kita kembangkan jadi dalam bentuk device, dalam bentuk apa ya, produk gitu. Dan namanya udah berubah dari EcoWall jadi Bima Eco Power. Oke, saya lanjut ke AI untuk deteksi, teman-teman. Nah, jadi yang hotspot yang saya jelaskan tadi di beberapa slide sebelumnya, jadi itu adalah beberapa masalah yang terjadi di solar PV. Jadi masalahnya itu ada cracking, cracking itu retak ya, terus soiling, soiling itu kotoran hewan, itu juga bisa debu, pasir. Nah, itu masuknya soiling dan ini hotspot. Nah, perbedaannya apa sih? Karena perbedaannya itu teman-teman bisa ngeliat bahwa cracking sama soiling itu bisa kita lihat pakai visible eye. Bisa apa sih? Pakai indera kita gitu. Nah, sedangkan hotspot itu kita butuh tools untuk ngelihatnya, nggak bisa pakai indera kita gitu. Makanya kita butuh alat tambahan. Nah, makanya disinilah peran AI agar bisa ngelacak hotspot di solar PV. Nah, karena ini internal damage ya teman-teman ya, jadi itu nggak bisa pakai visible eye gitu untuk ngelihatnya, pakai mata kita. Nah, alasannya tadi teman-teman, kenapa kita perlu AI dan drone juga sebenarnya untuk ngelacak deteksi itu, untuk ngelacak masalah itu ya tadi. Jadi ini salah satu gambarannya kalau di UI kita itu punya PLTS terapung ya teman-teman ya, itu bisa lihat bahwa kapasitasnya itu ya kecil gitu. Ini cara untuk maintenance-nya tinggal kita hire engineer, tinggal kita hire operator satu atau dua, ya udah. Tinggal datang, tinggal cek satu-satu. Tinggal bawa thermal kamera, cek satu-satu, oh masalahnya ini, masalahnya itu. Selesai. Tapi akan menjadi problem ketika kapasitasnya jauh lebih besar. Seperti ini, Cirata. Cirata ini kan ternyata pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kalau kita pakai cara yang lama, otomatis perlu perlu berapa biaya yang perlu kita keluarkan, berapa cost yang perlu kita keluarkan, berapa manpower yang kita keluarkan, berapa engineer atau operator yang perlu kita hire. Nah, makanya di sinilah perannya UAV, peran AI. Nah, agar lebih efisien, kita perlu drone agar bisa ngelacak kegagalan atau failure di setiap panel di solar PV. Nah, di sinilah peran AI di deteksi solar PV. Nah, ini gambaran ini ya, gambaran kasarnya teman-teman ya. Jadi tinggal gerakin drone, nanti dia akan ngelacak satu-satu. Nanti dari foto yang diambil dari drone itu bisa kita lihat, oh ternyata ini loh ada kendala, ini ada isu gitu. Nah, di sini ada peran AI agar bisa di bagian kanan ini, agar bisa kita melihat bahwa oh panel ini ternyata rusak, panel ini ternyata aman gitu. Nah, itu menggunakan bantuan AI. Nah, ini ya riset kita di UI waktu 2023 ya, ini kita masih manual gitu, kita masih coba-coba dengan menggerakkan drone, kita lihat oh ternyata ada masalah ini, masalah itu gitu. Dan kita tentu juga perlu bantuan manpower juga gitu untuk bersihin daun atau bersihin apa makhluk hidup yang mati ikan gitu karena di Danau UI banyak ikan, banyak banyak biawak, banyak reptil juga gitu. Jadi itu kita perlu manpower juga untuk membersihkan agar areanya bersih gitu. Oke, nah ini gambaran hasil dari AI.
Nah, bayangin teman-teman kalau kita perlu nge-hire orang untuk ngelihat setiap panel ya, berapa biaya biaya yang perlu kita keluarkan, apakah akurat? Nah, tentu kan kurang lah gitu. Makanya kita butuh peran AI. Bayangin teman-teman ketika kita punya banyak solar panel, solar PV di satu area, ya tadi, disinilah peran kecerdasan buatan dalam mendeteksi si kegagalan di solar PV. Oke, saya lanjut ke paper, base paper saya sebenarnya. Ini bukan paper saya, ini paper rujukan yang menurut saya dari puluhan paper yang saya baca, ini yang paling understandable, yang paling gampang dipahami buat saya gitu. Dan moga-moga teman-teman bisa memahami peran AI di energi terbarukan. Nah, ini dari IEEE ya. Jadi, inilah kalau teman-teman mau riset di kecerdasan buatan untuk energi. Nah, jadi sebenarnya AI itu kan kita menggunakan metode ya, teman-teman ya. Kita pakai tools. Nah, toolsnya itu kalau kita bedah itu dia kayak manusia gitu. Dia punya rangka. Dia ada backbone, ada neck, ada head. Nah, biasanya kalau risetnya mau tembus di high journal, di Q1, nah itu harus kita bedah nih. Yang mana yang mau kita improve, yang mana mau kita buang. Di bagian backbone-nya, di neck, atau di head. Nah, gambaran kasarnya seperti ini. Jadi ketika image masuk, nanti itu masuk ke backbone, masuk ke neck, ke head, dan dapatlah hasilnya. Nah, di paper ini dia nggak rubah si backbone-nya, kalau nggak salah. Oh iya, nggak saya input ya. Pokoknya dia intinya itu dia ngerubah backbone-nya teman-teman. Nah, jadi kalau nanti risetnya di AI, apakah nanti di energi terbarukan, apakah nanti di pertanian, agriculture, di peternakan, di education. Nah, kalau mau tembus di high impact journal atau jurnal yang paling bagus, nah ya tadi teman-teman harus ngebedah si arsitektur ya kita bilangnya, arsitekturnya gitu. Ngebedah rangkanya. Nah, jadi ketika ngebedah, nanti kita uji. Dan kita bandingkan dengan tools atau metode lainnya. Nah, di papernya itu dia coba ya dia ngambil 10.000 image, nanti dia akan coba di image yang dia uji. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa dari hasil yang dia dapatkan ya terdeteksi bahwa di sini ada kendala di solar PV. Ya di bawah juga seperti itu. Nah, inilah yang saya lakukan di paper pertama saya. Bahwa saya ngambil metode yang sudah umum, saya ganti apa arsitekturnya, saya ganti rangkanya, saya tambahkan dengan rangka yang lain, dan saya bisa dapatkan hasil yang cukup kompetitif jika diuji dengan tools-tools lainnya. Dan ini salah satu acuan dalam pembuatan paper saya untuk deteksi solar PV. Nah, nanti setelah itu teman-teman perlu nguji, teman-teman perlu ngebuang satu-satu nih. Jadi namanya itu ablation. Jadi ablation itu kita ngebuang fitur-fiturnya. Jadi misalkan nih kita copot tangannya, kita copot kaki, kita copot kepalanya. Nah, kita lihat ketika kita gabungkan kepala di input, tangan di input, kaki di input. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini kita sebut dengan ablation. Nah, kita lihat yang dicek sini berarti kan semua metode dia input, semua rangka dia gabungkan, dia kombinasikan. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika dicabut satu parameter atau satu tangan atau satu kaki terlihat bahwa oh ternyata apa precisionnya, presisinya kurang gitu. Nah, makanya nanti kalau riset di AI akan melakukan seperti ini, ablation. Nah, ini juga komparatif. Nah, ketika teman-teman sudah ngebuat metodenya, nanti itu harus diuji dengan metode-metode lainnya. Metode yang sudah umum. Nah, ketika metode teman-teman berhasil, ya sudah, berarti sudah bisa publish di paper di jurnal AI. Gitu. Oke, lanjut ke AI untuk forecasting dan prediction. Nah, di sini tentang ini ya, forecasting teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tentang lingkungan atau tentang energi atau tentang kelistrikan, itu ada istilahnya duck curve. Nah, duck curve ini gambaran umumnya ya. Jadi ada listrik yang berlebih, tapi kita nggak tahu mau dilempar kemana, mau diekspor kemana. Nah, ini biasanya terjadi karena kegagalan prediksi. Nah, teman-teman bisa lihat yang warna biru ya, yang garis biru, bukan yang putus-putus, garis biru yang lurus nih. Itu permintaan listrik di satu hari. Kita bisa lihat di siang hari itu permintaan listriknya nggak banyak.
Kenapa? Karena orang-orang yang selama ini stay di rumah malam hari, anak-anak yang nonton TV, yang gunain lampu, itu semua pada pergi sekolah, pada pergi ke kampus, pada pergi kerja. Makanya kebutuhan listriknya menurun pada saat siang hari. Tapi kebalikannya, listrik dari solar PV itu malah munculnya di siang hari. Nah, makanya ini terjadi penumpukan listrik dari solar PV. Nah, inilah makanya kita sebut dengan duck curve, karena bentuknya seperti bebek. Nah, ini terjadi karena kegagalan dari suatu prediksi. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi, yang garis merah itu adalah listrik yang sebenarnya, tapi yang biru itu listrik yang terprediksi. Nah, di sini akan saya jelaskan betapa bahayanya, betapa ruginya ekonomi atau betapa banyaknya uang yang perlu kita keluarkan jika kita terjadi salah prediksi. Nah, ini saya ambil gambar secara umum aja teman-teman ya, bahwa anggaplah ini 1%. Anggaplah terjadi kegagalan atau mismatch prediksi 1%. Berapa miliar rupiah yang harus kita keluarkan hanya karena salah prediksi dari 1% saja. Nih, ini nih gambaran umumnya teman-teman. Jika misalkan di suatu negara atau suatu provinsi ada 2000 megawatt. Nah, 2000 megawatt itu 20.000 kilowatt ya. Gampangnya, terjadi satu error, 1% error kesalahan. Nah, oke, saya kalikan nanti. Jadi nanti 1% itu dikalikan dalam 1 tahun. Lah, 1 tahun itu ada 8.760 jam. Jadi totalnya itu ada 175 juta kilowatt kegagalan ya. Ini listrik yang terbuang. Nah, jika kita kalikan dengan kurs rupiah, 1 kilowatt hour itu sama dengan 0,1 USD. Nah, itu ternyata 1% error aja dalam kapasitas 2000 megawatt, kita harus mengeluarkan atau rugi sebesar 270 miliar rupiah. Ini baru 1%, teman-teman. Apalagi kalau kegagalannya lebih dari 1%. Nah, makanya di sini peran AI agar bisa meminimalisir kerugian ini. Nah, ini gambaran umumnya. Jadi, 1% kegagalan itu sebesar 270 miliar rupiah. Bayangin kalau kita mengalami mismatch prediksi sebesar 10%, berarti sudah 2,7 triliun atau sebesar 3 triliun. Nah, ini gambaran sederhananya. Nah, bisa kita tahu bahwa dengan 270 miliar rupiah, ya itu berapa banyak pemakai listrik yang bisa kita bangun, berapa banyak sekolah yang bisa kita bangun, berapa jembatan yang bisa kita bangun juga gitu, yang bisa kita buat gitu kan, sayang gitu. Makanya disinilah peran kecerdasan buatan agar bisa diminimalisir. Dan inilah agar kita bisa menjaga energi itu terjangkau gitu. Gitu. Oke. Dan lanjut, ini saya pakai riset yang kedua itu tadi prediksi ya teman-teman ya, saya pakai strategi Indomie karena saya ngalamin sendiri fase-fase ini dan ternyata bisa saya aplikasikan di paper kedua saya gitu. Nah, sebenarnya Indomie itu sudah menggunakan cara AI approach di tahun 2021 ya, sampai 2022. Jadi dia mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi dia ngelihat jika di suatu daerah itu mengalami hujan atau misalkan ya mengalami hujan gitu, uh, marketing dari Indomie itu akan apa ya nge-encourage, maksudnya akan nge-push iklan mereka ke area sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa behavior orang Indonesia itu kalau hujan biasanya mikirnya Indomie rebus. Nah, makanya mereka coba campaign ini gitu di 4 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya ini kan konsep AI ya teman-teman ya, bahwa dia ngelihat, oh, prediksi atau perakiraan cuaca misalkan di Jawa Barat atau di Kalimantan Utara gitu. Oh, bakal hujan. Ya udah, berarti Indomie akan fokus iklannya ke sana, ke area sana. Nah, inilah yang saya pakai di riset saya di sini. Jadi, kita tahu bahwa pattern Indomie itu, khususnya untuk orang Indonesia ya, bahwa jika hari hujan, berarti feel-nya dingin kan. Jadi ngerasa kedinginan, jadi butuh makan makanan yang hangat. Jadi, beli Indomie rebus satu, masak Indomie rebus, dan ya udah terjadi demand. Jadi, ketika cuaca hujan, akan ada permintaan banyak Indomie di suatu area. Nah, inilah yang saya pakai di penelitian saya gitu. Jadi ini penelitian saya itu tentang prediksi ya teman-teman ya, tapi mempelajari human behavior.
Jadi manusia itu kalau ngerasa panas, itu akan hidupin AC. Nah, di sini saya coba menambahkan faktor humidity. Dan ternyata secara riset di ini ya, di teknik sipil, itu ada namanya Thermal Comfort Indices, jadi TCI. Nah, jadi manusia itu, jadi penghuni itu akan ngehidupin AC jika ngerasa lembab dan ngerasa panas. Atau salah satunya, kadang-kadang nih, temperatur di suatu area itu misalkan 20, oh nggak panas tapi lembab. Nah, itu manusia atau penghuni, itu biasanya akan menghidupkan AC agar ngerasa nggak gerah gitu. Atau feel sticky, uncomfortable. Nah, makanya di sini saya coba masukin parameter humidity di model AI yang saya bangun. Di paper kedua saya, makanya ketemulah SEMlogic. Makanya paper kedua saya itu terbentuk dari pola Indomie, pola pola makan Indomie di orang Indonesia ketika hari hujan. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah peran saya mencoba menginput holiday proximity dan thermal comfort indices. Nah, jadi nanti saya akan coba jelaskan holiday proximity itu seperti apa di energi dan TCI tadi yang tadi. Jadi ketika lembab dan ketika panas, ya itu akan berpengaruh pada penggunaan listrik. Nah, terus saya coba input ke holiday proximity, teman-teman, bahwa ini adalah hal yang sering luput ketika um, di suatu daerah gitu atau di suatu negara. Contohnya misalkan kayak Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kita tahu bahwa atau puasa deh. Biasanya kalau Idul Fitri atau puasa itu 7 hari sebelumnya sama 7 hari sesudahnya itu, teman-teman. Nah, itu biasanya pengguna listrik akan semakin besar gitu. Nah, ini yang sering luput orang-orang masukan gitu. Bahwa dengan hari libur di Indonesia ya tadi, pengguna listrik akan berubah banget gitu. Ini bukan hanya terjadi di Idul Fitri ataupun di bulan Ramadan juga, tapi juga di Christmas kan, di Natal gitu. Nah, inilah model ini yang saya coba bentuk di paper kedua saya terkait prediksi energi. Jadi dengan perubahan behavior manusia pasti akan beban listrik atau pengguna listrik akan berbeda juga. Ya, inilah gambar metodologi saya. Saya skip aja karena terlalu kompleks. Nah, di sini saya coba bahwa ternyata error yang saya ciptakan lebih sedikit ketika saya coba input liburan, holiday proximity, dan thermal comfort indices. Nah, intinya seperti itu. Jadi, saya bandingkan, di sini saya dapat improvement itu 1%, 1,27%. Kita tahu bahwa 1% tadi kalau diaplikasikan ke 2000 megawatt itu bisa sampai 270 miliar rupiah yang terselamatkan gitu. Nah, jadi hanya hanya menginput dua faktor tadi, apa kelembapan sama temperatur dan juga ngebaca 7 hari sebelum hari raya dan 7 hari setelah hari raya atau Natal itu ternyata bisa berpengaruh ke prediksi energi. Nah, udah. Jadi ya tadi inilah fitur-fitur yang saya coba input di paper kedua saya. Karena paper kedua saya dapat major revision, tentu saya harus ngerubah lagi modelnya karena saya pakai model yang sudah umum. Kedepannya akan saya coba revisi, akan saya bangun model yang baru gitu. Karena untuk tembus ke high level jurnal, high impact jurnal, ya tadi tentu harus ngebangun model, ngerakit model gitu. Ngerakit model yang sudah ada, kita ganti backbone-nya, atau kita ganti neck, atau kita ganti head-nya. Gitu. Oke, kesimpulan, ya tadi saya jelaskan menurut World Economic Forum ya, bahwa jika seseorang itu punya kemampuan AI, machine learning, deep learning khususnya technological skill, technological literacy, apalagi digabungkan dengan energi terbarukan ya tadi itu masa depan ya bisa dibilang sudah kepegang lah gitu karena tren di banyak negara itu teman-teman itu arahnya udah ke sana, arahnya udah ke pasti ke ekologi, ke lingkungan, ke teknologi. Ya, jadi kalau teman-teman sudah paham tentang energi atau sudah paham tentang coding ya kenapa nggak dicoba lagi aja gitu untuk ngambil studi selanjutnya atau ngambil project yang berkaitan dengan bidang-bidang ini. Saya yakin di sini salah satu chance yang paling besar gitu. Agar teman-teman bisa hidup ke depannya, agar bisa ngegenerate uang lebih banyak ya. Kalau main areanya di sini sih, saya yakin banget teman-teman bisa bisa apa sih? Bisa sejahtera lah gitu. Oke, tadi habis itu precision saves money ya. Jadi akurasi itu, presisi itu
memberikan atau menyelamatkan uang yang terbuang gitu. Jadi dengan 1% aja, dengan implementasi 2.000 megawatt itu kita bisa menyelamatkan 270 miliar rupiah. Apalagi 2%, 3%. Itu udah hampir setara 1 triliun rupiah yang bisa kita selamatkan dengan menggunakan bantuan AI. Dan tadi demokratisasi energi tadi itu merubah mindset teman-teman dari kita bilang prosumer ya. Jadi apa? Prosumer itu bukan hanya consumer tapi dia juga bisa bertindak sebagai produser. Nah, ketika mindset ini diterapkan ya tadi otomatis masyarakat kita jauh lebih luas lah mindsetnya untuk melihat listrik dan energi itu gitu. Ya, karena teknologi itu ya dia hanya tool ya, tapi keadilan itu adalah goals, adalah tujuan. Oke, sip. Oke, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Radit. Wah, seru banget tuh tadi modeling untuk energinya. Nah, di kolom komentarnya kita ada satu pertanyaan nih. Teman-teman Oke, yang mau oke. nanya bisa langsung open mic atau raise hand atau kalau malu-malu bisa di chat juga. Ada satu dari Rama. Kak Radit izin tanya, seberapa akurat dan efektif penggunaan AI dalam keputusan pengolahan energi terbarukan? Oke, oke. Nah, efisiensinya nih, kalau misalnya pakai AI, seberapa Ah, efisien? oke, oke. Nah, ya paling gampang ini aja ya. Siapa tadi Mas Rama ya? Ya, Seberapa efisien dan seberapa akurasi itu kan nanti kalau kita ngomong apa tools yang kita pakai contohnya kayak gini. Nih, misalkan kalau kita pakai Fast RCNN, YOLO itu kan beda-beda ya nanti hasilnya ya. Tapi kalau kita mau bandingkan yang AI sama non AI yang paling gampang ini aja deh. Yang saya jelaskan tadi. Nih, kalau kalau bisa dilihat bahwa ini solar PV sangat banyak gitu. Nah, bayangin perlu berapa orang yang kita hire untuk nge-maintain-nya? Yang pertama, yang kedua, apakah beresiko? Maksudnya apakah kita yakin engineer yang kita hire itu aman selama pekerjaan? Karena ini cukup beresiko gitu. Untuk sampai ke tengah itu kan perlu safety yang aman. Oke, kalau kita mhm, jamin nih engineer-nya aman. Habis itu kita punya uang banyak. Apakah yakin setiap engineer punya 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 cara yang sama untuk ngedeteksi suatu masalah? Misalkan nih, misalkan anggaplah di sini ada ribuan solar PV. Tahu nggak engineer-nya ini kesalahannya apa? Apakah soiling, apakah hotspot, apakah cracking, apakah hal yang lain? Nah, kita kan nggak tahu gitu, karena tiap engineer pasti punya wawasan yang berbeda-beda, punya pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Nah, otomatis ya tadi, kalau misalkan salah prediksi, ya udah berarti kan ada uang yang terbuang. Nah, berarti kan nanti larinya ke efisien juga kan. Bahkan larinya udah ke ekonomi juga, nanti udah ke cost juga gitu. Jadi kalau kita mau ngomong efisien, ya tadi lebih efisien pakai AI, tapi tergantung ini ya, tergantung skalanya ya. Nah, kalau skala kecil seperti ini, saya berani, berani bilang bahwa yang konvensional sama yang AI ini oke sih. Paling nggak beda jauh deh. Tapi kalau udah skala besar, kita butuh banget sih. Karena mau sampai kapan kita nge-hire, mau sampai kapan kita pakai cara yang manual gitu untuk ngedeteksi satu persatu. Gitu sih. Ini nih konteksnya baru solar PV ya. Kita belum konteks yang lain ya. Ngelacak orang, image, ya gitu-gitu deh. Pokoknya banyak lah. mhm. Karena saya bidangnya di energi, mungkin saya bisa ngasih contohnya seperti itu, Mas Rama. Gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa banget ya, kayak efisiensinya bisa sangat berpengaruh terhadap beban proyek itu sendiri. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. Bisa ngomongin banget. sambil nunggu yang lain, saya mau tanya, Mm-mm, aku merasa kuliah lagi nih, 3 bulan gak mm-mm. di kelas, tiba-tiba ngeliat RCNN, YOLO. Ah, 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 Aku ah, mau agak, mungkin ini agak terlalu ah, eh, ah, apa data science ah, people. ah, ah, Jadi ah, Radit sendiri kayak untuk deciding makingnya dalam, oke, ah, let's say memang ah, ah, fast RCNN ini lebih lebih faster dalam processing data atau misalkan errornya lebih ah, kecil. ah, ah, Nah, ah, kalau misalkan pakai YOLO V3 ah, mungkin ah, lebih lebih lambat, tapi apakah lebih efisien? Nah, ah, mau nanya nih dari sudut ah, pengambilan keputusan ah, dalam experience-nya Radit ah, sendiri, ah, 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 eksperimennya ah, ah, ngegunain. Jadi teman-teman disclaimer ini tuh kayak Face LSCNN itu adalah mm, bahasa pemrograman ya sederhananya ya. mm, mm, Jadi itu mm, mm, metode yang teman-teman mm. gunakan untuk Iya, betul memprosesing deh. data. Benar. Nah, gimana kemudian eh
Radit bisa menentukan bahwa ini apa aja faktor-faktor variabel yang ngebuat Hmm, di riset ini atau hmm, di result ini hmm, RCNN adalah hmm, metode hmm, ini machine learning ya, ya nggak sih? hmm. RCNN machine learning nggak sih? Udah deep kayaknya. Oh, udah Udah deep deep ya, deh, oke. udah deep. Jadi deep learning, Heeh, apakah RCNN? heeh, Kenapa heeh. metode ini menjadi deep learning yang paling efisien di riset ini? Gitu. Oke. Kalau sebenarnya ini Mbak, dia kan ini yang paling Hmm. kalau yang paling efisien tuh kan dia sebenarnya kan ini ya dia Oh, YOLO ya, YOLO YOLO paling ya, efisien, makanya. Oh, YOLO. oke oke oke. Tapi dia coba ngembangin pakai si ResNet. Sebenarnya Hmm. faster CNN juga, tapi dia dia apa diubah-ubah sama sama penelitinya. Dia masukin Hmm. satu backbone ya, pokoknya dia masukin satu rangka selective kernel, akhirnya dia bisa nemuin bahwa punya dia jauh lebih bagus daripada metode-metode lainnya. Nah, sebenarnya kalau kalau saya sih mempelajari ngebaca paper-paper orang dulu, jadi ngelihat oh ternyata Hmm. untuk ngedeteksi si solar PV itu kalau pakai drone, oh makainya ini Faster RCNN, YOLO, SSD. Nah itu tuh dicari dulu tuh yang bagus yang mana. Yang kedua Hmm. baru tuh yang paling gampang sih, bukan paling gampang ya, yang paling memungkinkan kalau rangkanya diubah tuh sebenarnya ini Faster RCNN dibanding YOLO. Karena YOLO ini Hmm. udah terlalu kompleks, Mbak. Apalagi sekarang Hmm. YOLO tuh makin update, sekarang YOLO V, sekarang Iya tuh udah kan? YOLO 12 kayaknya. Makanya waktu pertama kali coba, baru pertama pertama kali riset di sini mau ngebedah YOLO kayaknya udah nggak bisa karena ini udah bagus banget gitu modelnya. Hmm. Nah, makanya ya udah yang saya bedah tuh biasanya pakai fase RCNN atau fase RCNN. Nah, itu biasanya cari lagi tuh paper yang lain. Cari Hmm. paper yang lain, jadi papernya itu misalkan apa si si apa jadi dia ngambil fase RCNN, dia pakai metode ini. Ya udah saya coba pakai metode ini, saya gabungin ini lagi. Pokoknya campur-campurin punya-punya orang. Jadi paper satu, Hmm. paper dua, paper tiga itu digabung-gabungin. Jadi nggak baca paper orang, oh dia pakai ini, masukin deh ke metode ini. Habis itu baca paper yang Hmm. ini, ngambil lagi deh, coba-cobain. Oh ternyata hasilnya jelek, ya udah ambil lagi, ambil lagi. Jadi juga trial dan error juga nih Mbak sebenarnya. Nah nanti pada akhirnya ketemu. Oh, Tapi kalau mau menentukan apa kok pakai YOLO, kok pakai Faster RCNN itu sebenarnya dari baca paper. oh Kalau dari saya, paper ya. ya kalau saya sih Mbak, tapi nggak tahu kalau mungkin kalau orang yang udah paham tentang IT sebelumnya mungkin tahu sih alasannya. Oh kalau Hmm. fase RCNN tuh dia memang khusus deteksi, mungkin ya. Iya. SSD dia khusus ini gitu. Nah itu saya jujur ya apa belum belum sampai sana gitu karena baru baru Oke. terjun kan baru 1,5 tahun tentang AI jadi tinggal baca paper aja. Nah itu juga beda tuh. Ada juga nanti yang kalau hasil datanya dari udara, Hmm. nah itu ada juga tuh yang cocok. Oh ternyata metode yang pakai pengambilan pakai UAV, pakai Hmm. drone, oh metodenya lebih cocok ini. Tapi kalau yang ngambil yang Oh. manual, yang kayak gini, yang pakai thermal kamera, yang deket, Hmm. nah metodenya ini gitu. Oke. Nah itu tuh juga ada gitu. Nah itu harus trial dan error sih, Mbak. Kalau saya sih, kalau Wah, aku gitu. menarik banget nih ya. Kayak Iya, teman-teman nih kalau sebenarnya yang bisa dikembangin banyak banget ya, berarti banyak untuk banget, sangat sektor banyak, ini. Nah, sangat banyak ngomongin lah. ngomongin soal yang thermal tadi nih. Hmm, Yang thermal itu berarti hanya dapat mendeteksi bahwa di bagian panel, misalkan di baris kedua, hmm, posisi ketiga ada kerusakan, iya. tapi tidak Heeh, bisa mendeteksi seberapa jauh kerusakannya, ataukah misalkan dia bisa mendeteksi bahwa oh ini damage di panelnya, atau ini heeh, ada hewannya, atau heeh, ada heeh. airnya, atau ada apa, bisa nggak di Ah, si drone thermal ini sendiri? kalau kalau udah sampai sedetail itu kayaknya perlu engineer ke ini deh nge apa nge istilahnya nyampe ke sana gitu. Jadi kan thermal kamera itu Hmm. tugasnya sih Mbak kalau ini ya apa bisa jadi saya salah gitu. Tugasnya itu pokoknya dia ngedetect satu persatu. Nanti dia lihat, Oh, oh ada ternyata damage-nya ya, ya. ya ternyata nih oh ini ada kerusakan ya udah nanti ketika ada kerusakan baru Ah, tuh engineer-nya baru datang lagi dicek. dicek oh ternyata kerusakannya itu bisa jadi internal damage atau apa Ah, tadi atau ada komponen apa diode defect. Nah itu kan baik banget lagi tuh Mbak. Internal damage itu baik banget tuh hmm. klasifikasinya gitu. Pokoknya intinya itu sekarang kita tahu bahwa di panel nomor 2 bagian 3 oh ada kerusakan ya udah. Nah, intinya itu dulu. Nah, makanya Hmm. kan ini akan jadi trouble kalau kita masih menggunakan thermal kamera. Apa kalau kita masih Hmm. gunain orang engineer pakai thermal kamera? Bayangin, Oke. iya, Nggak jangan-jangan, mungkin renang-renang di Cirata kan iya, ya. iya, berenang nggak mungkin. Yang pertama, yang kedua kan itu mereka harus pakai kapal ya, Mbak. Apa Iya. kapal apa gitu kan biayanya berapa? Habis itu nanti
belum tentu fokus juga orangnya. Oke, mungkin 1 jam pertama fokus, nanti udah 2 jam, apa? Udah 2 jam 3 jam, Mhm. udah ngasal-ngasal scan aja kan. Misalnya fokusnya udah Iya hilang, benar. ternyata nanti dia bilang, oh ini rusak nih. Padahal pas dicek, pas dicek lagi sama engineer selanjutnya, oh nggak terjadi kerusakan gitu. Nah makanya apa error dari manusia ini sangat besar kalau untuk skala besar. Makanya nggak Mhm. udah nggak efisien sih kalau kita masih gunain manusia sepenuhnya untuk skala besar sih. Dan Setuju, apalagi setuju. kalau iya, dan apalagi ya ngelihat dataset yang ya aku ambil ini Mbak, ini datasetnya aku lupa ya di negara mana ya, pokoknya ambil dari Kaggle atau RoboFlow ya nih. Ini panelnya Mhm. banyak banget. Bayangin harus Wow. harus berapa lagi nih? Harus berapa orang yang di hire untuk nge-maintain? Iya gitu sih. Makanya kalau udah skala besar sih ini banget sih. Udah nggak, Wah, sebenarnya iya nggak ada pilihan lain untuk AI selain AI ya, lebih iya benar efisien. benar benar. Gitu. Kayaknya Cirata belum punya AI deh. Saatnya kita jual ke Cirata. Oh iya, tapi ini Mbak, ini Bercanda. udah di ini Aku nih lagi yang sama UI. kembangin deh setahu aku ya, sama Ah, risetnya ya. iya iya, tapi yang terakhir apa info di UI bulan apa ya nih ya? Ini nih aku udah di Taiwan sih. Ini 2025 awal kayaknya. Jadi yang dari tim Cirata manggil tim UI. Ini kita lagi ngetes Oh, pakai drone pakai AI. Tapi belum tahu sekarang follow up-nya gimana. Jadi kelanjutannya ya. ya, jadi katanya dari tim Cirata tuh lagi ngembangin drone sama thermal kameranya juga. Nah, itu apa ya? Lesson learn ya. Pokoknya saling sharing UI sama Iya, tim Cirata. Tapi itu Januari, Mbak. Tapi nggak tahu sekarang follow up-nya gimana. Apakah mereka semoga udah ya. punya tim lain atau nggak ngelanjutin atau nggak tahu? Gue nggak tahu. Harusnya sih nggak ada alasan untuk nggak melanjutkan. Iya, bener. Harusnya ya. Gitu Oke, sih. kita ada satu yang raise hand nih. Halo Kak Mm-mm. Andi L. Pananrang, ada pertanyaan Kak? Ada yang mau kita diskusikan? Monggo. Halo Kak, bisa open mic langsung. Aku ngeliat eh Belum denger, Mbak. raise hand. Apakah kepencet raise hand-nya? Ada nih. Halo, siapa nih? Kak Andi L. Pananrang. Oh enggak Kak, enggak kedengeran. Masih mute. Masih mute. Iya, Halo, oke suaraku Kak. kedengaran? Ya udah. Aman, aman, Udah, aman. Mas. Halo, Aman, Mbak. Aman, aman, salam Halo. Mas. kenal. Salam kenal, Mas. Ya, monggo Suaraku silakan ada kedengaran? pertanyaan kan? Iya, iya, ya. Iya, sorry, sorry. Lagi ada gangguan audio nih. Oke, Dan, oke. thank you, Mas Radit dan Mm-mm. teman-teman udah ini membantu perspektif saya ya. Mm-mm. Karena sebelumnya memang saya S1-nya geografi, Mm-mm. tapi bukan Mm-mm. lingkungan banget, tapi Mm-mm. saya punya pengalaman bekerja sebelumnya di bidang NGO lingkungan dan juga di National Geographic Indonesia gitu. Mm-mm. Oke. Isu lingkungan dan apa yang Mas Radit sampaikan tadi di awal-awal itu eh, benar-benar membantu perspektif saya untuk Mm-mm. mungkin kedepannya saya akan mencoba mengejar karir di Mm-mm. soal AI dan Mm-mm. mungkin soal lingkungannya, tapi gini sih Mas, pengen mungkin Mm-mm. bukan lebih ke topik detail yang Mas Radit kerjain, tapi mungkin pengen diskusi juga kira-kira Mm-mm. Mm-mm. eh, yang berpotensi itu selain transisi energi apa ya, karena kan masalah lingkungan itu kan banyak banget ya Mas. Nah, Mm-mm. kira-kira yang berpotensi itu seperti apa, terus masalah lingkungannya, terus penggunaan AI-nya itu seperti apa gitu. Mm-mm. Gitu sih, Mas. Oke, oke. Sebelum Oke. sebelum saya jawab, mungkin Mbak Ros ada kan, Mbak Ros geografi kan? Geologi kan? Iya, jadi jadi Mas Eh, ada Panama nggak sendirian. Banyak banget yang cross major sebenarnya di sektor ini, termasuk mm-mm. aku. Mm-mm. Jadi aku tuh teknik sipil, terus Teknik sipil ya, kebetulan oke. kerja. Mm. Aku bukan biologi deh. Aku Iya ngambil lupa. teknik sipil karena emang nggak mau Mm. belajar biologi. Iya lupa. Jadi jadi aku teknik sipil, terus kerja. Kebetulan nyemplung kerjaannya di PLTA dan energi terbarukan. Terus S2 aku juga kebetulan ngambil AI. Jadi ngambil energi dan AI. Kalau ditanya apa yang bisa dikembangin itu banyak banget sebenarnya. Kalau dari yang aku pelajari sendiri di kampus waktu ngambil AI dan energi itu adalah salah satunya adalah carbon capture yang nggak banyak orang selain energi terbarukan ya.
yang nggak banyak orang lirik adalah carbon capture. Jadi kan eh, kita belum punya, even Google Map, kita belum punya kayak data bahwa seberapa banyak sih CO2 di udara gitu. Kalau tesisnya aku gitu. Jadi aku pakai AI untuk ngumpulin data seberapa banyak CO2 di udara. Dan kalau semisalkan CO2 ini dikumpulin dengan teknologi namanya direct air capture, seberapa banyak yang bisa kita kumpulin dan kemudian kita injek lagi ke dalam tanah. Jadi karbonnya itu, CO2-nya kan yang sekarang ngebuat ozon berkurang dan segala macam. Nah, itu dimasukkan lagi ke dalam tanah. Kalau dia masuk ke dalam tanah, dia kan bisa mengkristal dan membentuk mineral lain kan. Nah, itu salah satunya. Terus teman aku juga ada yang bikin usaha di bidang AI. Jadi dia ada mendeteksi AI data seberapa banyak CO2 di udara. Kalau risetnya aku, CO2-nya setelah diprediksi dengan AI itu dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kalau risetnya temenku itu dibikin berlian. Jadi bikin perhiasan. Biasanya kan diamond-diamond yang mahal itu sebenarnya mineral utamanya dibentuk dari karbon kan, CO2. Nah, daripada kita nambang karbon, mending perhiasan berlian-berlian itu kita ambil dari CO2 yang kita kumpulin. Atau teman-teman yang bekerja di hutan atau pemetaan itu bisa banget. Jadi AI juga bisa digunakan untuk pemetaan lahan. Misalnya kayak berapa luas gambut. Kemudian kalau misalkan kita tahu AI atau pakai drone atau kamera dan data satelit, kemudian kita processing seberapa akurat semisal lahan gambut yang ada di Kalimantan atau di Papua. Nah, itu bisa diakumulasi lewat AI seberapa banyak CO2 yang disimpan oleh lahan gambut ini based on data yang kita punya dan atau machine learning atau deep learning yang kita processing. Nah, nanti seberapa banyaknya CO2 itu bisa dijual dalam bentuk sertifikat karbon. Misalkan itu dalam bentuk karbon. Nah, kalau eh, energi kayaknya Radit lebih lebih jago nanti ngejalanin soal energi dan sebagainya. Tapi juga teman aku banyak yang memprediksi kincir angin pakai AI. Jadi kita simpan chip AI di situ untuk tahu bahwa kalau misalkan ada burung yang melintas si kincir angin itu berhenti sejenak. Jadi kan masalahan utama. Jadi energi terbarukan itu bukan tanpa masalah ekologis sebenarnya. Energi terbarukan juga banyak bertentangan dengan ekosistem atau biodiversity kan. Jadi beberapa juga dikembangin kayak gitu. Atau misalkan di wilayah 4 musim, gimana panel suryanya tetap bisa aman kalau misalkan musim musim salju dan segala macamnya. Kalau yang bisa aku share seperti itu. Tapi mari kita serahkan ke Radit untuk menjelaskan lebih detail bagaimana sebenarnya AI ini orang-orang non data Iya, engineering, non saya Ya. machine learning bisa terjun iya. langsung ke sektor ini. Ah ya, oke Mbak. Ya Kak, kalau kalau aku sih kebayangnya gini Mbak, tadi Mas Andi ya. Eh, yang paling gampang nih ya, misalkan ini perubahan lahan ya, ini di Sumatera nih. Kayak apa? Karena kayak ingat ini kan apa bencana di Sumatera itu kan katanya deforestasi ya, apa bahasa? Pokoknya inilah gundul lah gitu kan. Yes, Nah, deforestasi. kayaknya itu mainan geografi deh kayaknya. Itu kalau teman-teman di di lab sini itu mainnya itu remote sensing Iya. pemetaan atas gitu. Nah, nanti pakai Ya, AI itu jarak jauh. bisa ngeprediksi itu, Mas. Jadi, misalkan saya jujur nggak tahu, tapi ini bayangan saya aja gitu. Misalkan tahun 90 sampai 2020, misalkan hutannya seperti ini, lahannya seperti ini. Nanti dengan AI bisa ngeprediksi itu, oh ternyata di 2045, 2040 seperti ini loh gitu. Itu yang pertama tentang deforestasi ya. Habis itu tentang apa misalkan pemukiman warga, tentang misalkan wilayah yang sering banjir. Habis itu nanti kita coba input variabel apa cuaca, temperatur itu tuh bisa banget tuh. Nanti terprediksi bahwa di tanggal sekian, bulan sekian itu kemungkinan besar banjir di area Jawa Barat, Jawa Timur, atau mungkin di bulan ini nanti area ini banjir gitu. Nah, kalau Mas Andi bisa ngambil peran itu, wah kayaknya udah banyak sih jobnya kepegang. Kayaknya Hmm. ya. Karena yang megang peran itu di Indonesia, aku nggak tahu sih ada atau enggak ya? Misalnya pakai AI ya. Maksudnya kalau udah bisa kepegang tuh kan keren banget gitu. Iya.
Dari banyak banget kan ini pemetaan tuh remote sensing baik banget ya. Remote Kalau sensing. ya, kalau teman-teman di sini dia fokusnya ke ini ke pertanian agrikultur. Nah, nanti kalau Hmm. Mas Andi bisa fokusnya ke yang lain kan tanah, bencana alam, bencana ekologis, sawit, deforestasi. Ya Ya gitu mungkin sih. sedikit sharing, Mas. Sedikit Yang gimana? sharing aja Mas. Hmm, Kebetulan kemarin itu skripsi saya juga soal itu sih, perubahan penggunaan lahan. Jadi saya ada dua dua hmm, peta hmm, administrasi, dua peta penggunaan lahan lah. hmm, hmm, Habis itu hmm, saya overlay gitu. Nah, cuman memang hmm. mungkin kayaknya harus belajar juga nih untuk memprediksi ke depannya nanti, Iya, untuk menambahkan Hmm. variabel-variabelnya gitu sih. Ya memang iya, biasanya nanya di geografi itu di pemetaan-pemetaan remote sensing, penginderaan jauh, terus iya, GIS gitu-gitu sih biasanya iya. memang. Iya Mas, bener. Ini saran saya ya Mas, karena kan selama ini saya bergantung sama tools yang udah disediakan ya. Kalau di energi itu Iya. saya makanya Homer Pro, PVSys. Nah, sebenarnya kalau Mas Andi bisa paham Python, itu semuanya bisa Mas Hmm. bangun sendiri, mau seperti apa nanti hasilnya. Jadi Mas nggak bergantung Oh sama tools yang gitu. udah disediakan. Nah, itu jujur saya butuh waktu sampai 1 tahun lebih untuk paham tentang Python gitu. Walaupun ada bantuan ChatGPT, Cloud Ya, Gemini, iya sih. tapi tetap dasar-dasarnya itu. Jujur saya benar-benar nggak tahu ya Mas Andi ya. Ini sekarang saya dari energi terbarukan. Saya selalu bilang ke prof saya nggak punya background, tapi kamu bisa kok gitu. Ya udah saya pelajarin Python tuh apa, Anaconda tuh apa, ngebuat Hmm. environment tuh apa, dataset tuh apa. Itu memang butuh waktu Mas. Tapi kalau Mas Andi udah bisa di tahap sana, percaya deh Mas, nanti wah udah jalannya jauh lebih mulus sih. Memang di awalnya berat. Selama ini mungkin Mas Andi pas skripsi pakai yang tadi pakai tools yang udah disediakan. Oh, karena senior pakai tools Ya. A, profesor juru pakai tools yang A, kita pakai. Nanti kalau udah pakai Python, enggak, Mas. Mas bisa ngatur maunya seperti apa. Ya, ini nih Oh, pengalaman gitu. saya ya, selama 1,5 tahun ya. Saya nggak tahu nanti kalau udah ngejalanin 3 tahun di sini seperti apa, tapi sejauh ini gitu sih. Karena, oh ternyata kalau paham AI, ya tadi, jauh sih stepnya gitu. Dan apalagi kalau kita nanti balik ke Indonesia, tadi kan ya tadi pasarnya juga belum terlalu kebentuk. Ya kalau ngeliat dari perspektif universitas ya, in jurusan AI kayaknya nggak tahu ya kalau untuk S2 S3, tapi kalau S1 mungkin udah Hmm. ada sih univ swasta kayak ada. Tapi kalau untuk S2 S3 jurusan apa kecerdasan buatan kayaknya belum ada deh. Di Taiwan aja sekarang di kampus saya ya Mas Andi ya, itu udah ada fakultas AI. Fakultas AI loh. Dulu tuh namanya Fakultas Masa Hmm. Depan, tapi sekarang diubah sama dia jadi Fakultas AI. Nah, itu isi isi jurusannya udah aneh-aneh Mas, saya nggak tahu intelligent data system, intelligent energy computing. Oh, udah aneh-aneh semua ya. Itu kayak kalau jurusan di bahasa Indonesiain, dialih bahasakan udah aneh banget sih. Energi pintar. Kamu jurusan apa? Energi pintar, komputasi pintar. Oh, ini jurusan apa ya? Dari di sini udah umum, ternyata di sini mereka udah gerak duluan gitu. Apalagi di Europe ya. Mungkin mereka udah lebih Hmm. duluan juga gitu. Gitu sih. Sejauh ini ya Mas Andi ya, karena saya nggak terlalu Oh, ini banyak ya relate tentang Python geografi. Python programming itu ya maksudnya ya. Python, Iya, bener Python Mas. programming. Python Mas. Udah belajar itu yang dasar dulu aja Mas. Nanti kalau untuk ngembangin modelnya udah bisa pakai GPT kalau Gemini. Tapi Oh, Mas harus ya. paham dulu ngebentuk environment, dataset, manggil data, ngambil data pet. Ya itu. Kalau udah bisa itu Mas, udah Mas. Kepegang lah, kepegang itu nanti model-modelnya. Sih. Itu sih. Ya, dan itu open access banget. Jadi Mm-mm, mm-mm, mm-mm. aku juga sebagai lulusan GPT, data science lulusan GPT, Iya. Ah, ah. mengakui bahwa sebenarnya sekarang Python itu apalagi gratis kan. Iya, iya, bener. Tinggal bagaimana kita belajar bikin dataset, environment, terus ya sebenarnya kuncinya si Python kan kita define, panggil. Jadi di basic data science-nya kan adalah tes and run testingnya kan. Misalkan 75 kita tes datasetnya, 75 kita training. Jadi sebenarnya logikanya sesederhana itu gitu. Mm-mm, Dan mm-mm, kayak bisa aja sih, kayak aku pribadi juga belajar 1 tahun walaupun mm-mm, masih dengan mm-mm. bantuan GPT itu Iya, sangat-sangat iya. possible, Iya. Mas Andi. Maksudnya itu walaupun misalkan terdengar bahwa artificial intelligence, maksudnya intelligence kalau kita dengar kayak terlalu Mm-mm, high class discussion kan, padahal enggak kok, mm-mm. basicnya tetap matematika, Iya, basicnya iya. adalah logik gitu. Gimana kalau A Mm-mm, ketemu B kemudian jadi C, mm-mm, ya mm-mm. logik-logik sederhana kayak gitu. Jadi bisa-bisa transisi dan kayaknya memang industrinya sekarang butuh itu nggak sih, Dit? Iya nggak sih, Iya, kayak, bener. duh, Iya, Mbak. Iya, Mbak, bener nih. kayak
Kalau kita nggak mau ketinggalan nih, Iya, harus bisa gitu. benar-benar benar banget gitu. Ya, Itu makanya kalau ada orang bilang, oh pakai GPT pakai apa? Enggak, di sini semua orang pakai itu. Di lab saya tuh Ya, semua pakai ini. everyone. Iya, semuanya. Bahkan ya kalau Mas Andi tahu ya, ini kan Nvidia itu kan dari Taiwan. Nvidia Ya, Semiconductor, mereka peneliti-peneliti di sini tuh semua pakai itu, pakai chatbot semua. Karena kalau mereka nggak pakai ketinggalan jauh banget, Mas. Makanya kalau ada orang bilang, masa ngerjain tuh pakai itu, ya udah silahkan. Ini kan sama aja trennya kayak dulu kayak, oh apa kok pakai Google gitu, udah baca mm, buku aja gitu. Trennya um, sama aja, ini tren yang berulang gitu kan. Makanya saya iya, mikir, kalau ada orang yang bilang, kok pakai, kok misalkan apa nge-coding pakai ini, ya udah silahkan. Ju- Kenyataannya di sini semua pakai itu kok, pakai chatbot semua iya. kok di sini. Justru kan jadi kayak, nge-coding pakai Gemini atau pakai chatbot ya? iya, ya, ya, bisa Iya, 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 chatbot itu kan Gemini, GPT, GPT, Cloud, Cloud. mm DeepSeek. Justru ya DeepSeek, justru kan Deep ya. sebenarnya sekarang kayaknya era memang sudah bergeser kan. Sekarang itu Mm, bukan masalah kita bisa ngetik define A plus B rumusnya, tapi tentang mm. apa yang kita paham atau enggak. Ah, Kan benar, basicnya basic benar humannya banget. kan di situ kan. Iya, Benar. GPT memang ngetikin code-nya, tapi GPT nggak tahu kita lagi mau nyari daun Iya, di iya, atas solar panel, kita mau iya, nyari debu di benar, atas solar panel kan benar. main brainnya nggak bukan di GPT-nya kan. Iya, Ya, setuju banget tuh sebagai pengguna GPT. iya. Jadi kayak kayak kita harus tahu promnya mau seperti apa ya yang Iya, kita inginkan. Iya, iya, itu juga. Tapi Mas, ini apa nanti kalau udah ngerjain coding tuh, pokoknya Mas kalau udah paham tadi tuh ngebuat environment, habis itu tahu tadi apa buat apa cari dataset, letakin datapath, nanti udah tuh baru bisa loncat tadi yang tadi ke codingnya dibuatin sama GPT. Karena dulu saya terlalu loncat Mas, saya nggak paham yang dasar, saya langsung loncat ke buat coding. Ternyata hasilnya nihil, nggak paham apa-apa. Ketika error codingnya saya lempar ke GPT tetap juga nggak nge-solve gitu. Oh ternyata kesalahannya cuma satu gitu. Misalkan tadi saya belum download apa contohnya terminal ya. Pokoknya kan kadang-kadang ya, minta ya, Panda, ya. minta Matplotlib. Nah Ada. gitu-gitu. Itu dasar banget Mas. Dan itu saya nggak tahu. Saya tanya ke GPT terus. Tolong dong ini rusaknya ini. Tapi tetap karena saya nggak Hmm. punya dasar ya udah nggak jalan codingnya. Letakin dataset itu kan kita nentuin data path-nya gitu. Nah GPT tuh nggak tahu tuh kita letakin dataset kita di mana. Nah di sanalah peran kita letakin datasetnya di sini, kita kasih tahu ke GPT, oh datasetnya saya letakin di sini loh gitu. Nanti kamu tolong bantu ya buatin coding yang datasetnya diletakin di datapath ini. Nah, kalau Mas Andi udah tahu yang gitu-gitu, udah Mas. Coding mah udah, serahin aja semua ke mereka. Bahkan Hmm. bahkan Berarti kayak di untuk website, dasarnya itu tadi ya. iya itu Ya, kan ada benar. dasarnya ya. Dasarnya dasar banget buat environment. Makanya saya pakai tuh Anaconda Navigator sama VS Code. Mungkin teman-teman bisa jadi makanya macam-macam kalau di sini ya di lab ini ada yang Google Colab, ada yang pakai Jupyter. Kalau saya tetap VS Code karena saya belajarnya pakai VS Code. Menurut saya user friendly buat sebagai ya ini ya eh seseorang yang nggak ada background menurut saya cukup sangat friendly buat saya. Karena sih kalau kalau aku pribadi aku lebih suka pakai Google Colab. Ah ya Google Colab. Tapi Jadi bayar ya karena Mbak ya? bisa di-share kan. Jadi Google Colab itu bisa di-share code-nya. Ah, Jadi kayak kita bisa ah, collaboration work kayak teman iya kita ya yang satu collaboration juga bisa ngerjain ya. bisa ngedit gitu. Oh oke oke oke. Tapi Tapi bayar ya VS Mbak ya? Code ya, aku jangan pakai VS Code. Google Colab Nah bayar mungkin deh kayak. apa? Google Colab bayar dah. Bayar ya Mbak? Tergantung jumlah Tergantung ya. data yang kita running. Kalau Oh oke misalkan oke oke. nge-running banyak lebih dari 10 gigabyte Oh dan kita mau gitu. cepet, itu bayar. Tapi kalau misalkan masih tahap-tahap belajar atau misalkan datasetnya nggak terlalu banyak, itu free Oke. kok. Oke Atau oke oke. bisa datasetnya Iya banyak, tapi kita nunggu 2 hari, ya iya matiin iya laptop. iya iya iya. Waduh. Oke oke. Ya kalau saya pakai ini sih VS Code. Ya VS tergantung Code sih, ya. ya tergantung Mas Andi sih. Karena beda-beda karena kalau Jupiter itu kalau misalkan nih kalau apa komputer kita error mati lampu itu Iya, hasilnya ya. nggak akan ke record kalau VS Code. Tapi Tes. kalau Jupiter ke record. Nah tapi Hmm, saya tetap memilih VS Code karena udah belajarnya dari awal VS Code dan yang VS tadi. Code ya. Mm-mm, gitu Ya, sih Jupyter Mbak. juga ada versi offline dan online. Oh oke oke. Wah nggak tahu aku Mbak kalau Jupiter. Bisa Ya, VS Code. dua. Oh, oke oke oke. Ya pokoknya saran saya sih Mas itu sih. Segera sih sebelum orang-orang Hmm. pada udah gerak ke sini. Nah itu. Iya, saran sih. Mending mending sekarang sih berdarah-darahnya kalau menurut saya. Berarti saran dari Mas Radit tuh kira-kira apa yang harus saya pelajari untuk awalnya dulu nih sebagai basicnya? Bentar, ini mau lanjut studi atau mau kerja, Mas?
Lebih ke mungkin arahnya ke kerja dulu. Jadi saya belajar sambil mungkin nanti proses ininya sambil studi juga sih. Oh gitu. Kalau kalau sambil kerja ya. Gimana ya? Saya juga bingung. Sebenarnya Saya bukan. juga bingung. Enggak. Tadi saya mikir gini, kalau misalnya kerjanya di bidang ini, ya udah Mas, ambilnya, Mas pelajarinnya di bidang itu gitu. Kalau mau kan biar biar selinier gitu. Jadi misalkan Mas Andi, contoh aja, misalkan tentang tadi, misalkan pemetaan, ya udah Mas Andi kerja di sana, sekalian pelajarin tentang si Python-nya, tentang VS Iya, Code-nya. iya. Maksudnya Gimana? maksudnya seperti itu juga sih. Saya sambil sambil bekerja sambil mempelajari gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, oke, bisa, bisa. Ya, Kira-kira untuk basicnya yang harus saya pelajari berarti dari sisi pemrogramannya atau ini atau seperti apa ya? Ah, ini Mas, kalau mau dicatat nih, pertama itu Mas belajar yang tentang ini cara ngebuat environment baru. Environment di VS Code tuh atau di Python tuh seperti apa? Oke. Environmentnya. Terus yang paling ini buat saya krusial banget ya. Tapi nggak tahu kalau buat yang programming lain ini krusial atau enggak. Itu bedain terminal sama, aduh satu lagi apa ya? Bedain terminal sama non terminal. Karena terminal tuh buat yang download library itu. Buat saya itu krusial banget karena dulu saya nggak tahu apa-apa. Oh ternyata di sini tuh download Pandas, download Matplotlib, download Scikit, terminal non-terminal, environment. Habis itu letakin dataset itu di bagian apa gitu, di direktorinya mana. Di D kah, di C kah, itu cara buat dataset itu juga perlu dipelajarin. Udah itu dulu aja kalau udah itu paham, udah sih tinggal tujuannya mau apa gunain coding. Udah baca paper. Lihat paper yang sekarang trennya lagi apa, lagi meneliti apa. Misalkan fokus ke sawit, ya udah. Oh, mereka pakai metode ini, udah cari nanti metodenya. Suruh aja GPT buat. Oke, oke. Itu dulu aja. Karena kalau misalkan masih di studi, ya udah. Oh, kalau studi udah jelas, udah fokusnya ke sini aja dah gitu. Tapi kalau mau, ya tadi kalau mau sambil apa, mau kerja dulu, mau selinier ya udah. Berarti tergantung pekerjaannya sih. Biar nggak beban juga sih, Mas. Karena kalau saya sih nyaraninnya selinier aja. Misalkan kalau masnya tadi kerjaan di bagian pemetaan, pelajarinnya tadi aja. Baca paper tentang itu, yang tentang AI, pakai metode apa, coba aplikasiin. I see, I see, I see, I see. Iya, tapi gini Mas, saya kalau di studi itu kan rewardnya kan paper ya, jadi kan kita ada semangat gitu. Nah itu saya mikirnya kalau di kerjaan saya nggak tahu kalau misalkan mau belajar aja saya berharap ya semoga motivasinya semangatnya nggak berhenti di tengah gitu. Karena kalau saya kenapa belajarnya sampai apa mati-matian kayak gini karena pengen publish paper sampai 4 kan, karena syarat untuk lulus ini kan 4 ya papernya, makanya saya mau nggak mau harus sampai bisa gitu kan, gitu. Kalau kalau saya lebih melihat prospeknya tadi sih. Prospeknya ke depan nih memang bagus sih ke depannya gitu. Oh iya bagus mas, bagus Iya. mas. Berharap sih saya tadi berapa pemetaan tuh Mas Andi sih yang megang. Pemetaannya sawit, hutan itu kalau bisa diprediksi AI, Mas Andi bisa pegang. Wah mantap sih. Karena bukannya Indonesia kan, karena negara-negara lain hmm, bakal ke sana juga. Pasti masalahnya juga sama mas. Karena lingkungannya udah di mana-mana kan. Iya. Ya mulai dari sana dulu nanti lama-lama udah makin spesifik. Oh ternyata bukan hanya sawit lagi nanti apa gitu kan. Makin spesifik kan makin jelas. Oh ternyata kompetensinya, skillnya Mas Andi itu di sini loh gitu. Tapi itu nanti sih. Pokoknya sekarang itu dulu aja. Pahami dulu aja tadi. Buat environment, dataset, terminal, non-terminal, install library. Itu sih. Iya. Thank you Mas Radit. Ya, sama-sama Mas Andi. Makasih Mas Andi. Iya bener banget tuh, kayak basic-basicnya. Ya iya, tapi bener juga tuh poin yang disampaikan Kak Radit tadi kayak semangatnya. Karena sekali nemu error kalau ngoding tuh, aduh, Benar. udah kepikiran makan, kepikiran Iya, benar-benar. Salahnya ya di kalau mana? misalnya nemu, ya kan kalau nemu error tuh kayak udahlah nyerah aja. Iya, Jadi harus benar. Mm-mm. harus ada disiplin dan kayak ya itu tadi motivasi untuk ke Mm-mm. sana Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan ini apa? Kalau misalkan udah masalahnya nggak bisa diselesaikan sama GPT, Gemini, Cloud, oh itu udah Iya, udah 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 PR sih, Mbak. Udah kayak, aduh, ini harus kemana lagi gitu. Nah, di sana tuh aduh, mulai diuji tuh semangatnya, motivasi. Tapi kalau yang studi kan udah mikir, udah mau nggak mau harus ya ngejalanin. kan? Ya, tapi kalau yang tadi kan belajar ya tadi takutnya di tengah-tengah kayak
udahlah kita ngikut orang yang lain, orang umum aja deh gitu. Iya kan? Iya, takutnya sana aja sih tadi Mbak. Makanya mikir kan semoga bisa terus sih semangatnya. Kak, iya, mungkin kayak ikut komunitas, kayaknya Iya, banyak deh komunitas, iya komunitas-komunitas AI benar-benar atau benar komunitas grup-grup sih. di LinkedIn yang atau misalkan di LinkedIn atau saya juga kurang paham di Indonesia ya, Hmm, di LinkedIn atau misalkan di beberapa sosial media yang membahas khusus AI. hmm, hmm, Kalau misalkan aku udah put website Python hmm, di hmm, kolom chat. Kalau hmm, hmm, misalkan Mas Andi mau belajar, ya di Python itu juga ada summary di website mereka ada hmm, beberapa kursus-kursus hmm, gratis yang bisa diakses, hmm, mulai hmm. dari bisnis, government, sampai ke isu lingkungan atau energi. Jadi Payton itu ada websitenya dan mereka itu non-profit. Jadi banyak banget yang bisa diekspor di websitenya sendiri. Jadi sembari download Python-nya, sembari belajar yang tadi, bisa otak-atik juga tuh. Di YouTube juga banyak banget tuh buat kalau misalkan mau dikembangin. Apalagi sekarang kita punya GPT ya. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaan dari teman-teman soal AI ini sendiri di sektor energi? Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Nah, sambil yang lain nunggu yang lain ya, tantangannya sendiri gimana sih Dit dalam menghubungkan antara Hmm, AI? Kita kan udah hmm, ngeliat potensi ya, hmm, 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 terus hmm, ngomongin potensi tentu selalu ada, tapi kan hmm, hmm, ternyata kayak kalau kita hmm, ngomongin AI kita jauh hmm. banget ya tertinggal, Jauh, maksudnya jauh di banget, Mbak. Indonesia ini Jauh banget. renewable Hmm, energy masih hmm. di level policy awareness, Iya, maksudnya kayak benar. nggak semua orang tahu energi terbarukan, terus tiba-tiba Iya, ujuk-ujuk kita benar, datang ngomongin AI dan energi benar. terbarukan kan. Hmm, hmm, Nah, menurut dirimu hmm, sendiri nih sebagai hmm, researcher hmm, peneliti, hmm, hmm. the biggest challenges Challenge, ke depan challenges. tuh apa sih di Iya, bidang iya. AI ini sendiri dan energi terbarukan? Benar-benar. Ya kalau yang pertama nih Mbak, tantangan buat Indonesia Mbak, kita itu Hmm. nggak tahu ya. Kalau sekarang ya Mbak, ini aku apa ngebacanya di tahun lalu ya 2024 ya. Itu ya tadi kita nggak ada lab gitu, nggak ada lab, nggak ada apa. Ini contoh nih kalau di sini nih ada lab. Yang pertama, yang kedua, Taiwan tuh diuntungkan karena Nvidia itu punya Taiwan. Jadi kita kan kalau misalkan Nvidia ngeluncurin yang seri 4000, 5000, seri Ada, itu Taiwan dulu yang dapat, Mbak. Itu udah harganya juga murah, kita dapat apa kita gampang dapat barangnya karena memang kita stay di sini. Itu yang pertama, Hmm. dari ketersediaan barang. Habis itu harganya jauh terjangkau di sini. Nyampe di Indonesia barangnya Ya. langka untuk nyari GPU. Habis itu Hmm. kalau ada pun sekalinya mahal di markup. Habis itu kalau emang ada pun Mbak, itu pasti bukan untuk riset, pasti untuk main game. Main game, Oh, main I apa. Nah, see. makanya tadi di sana aja kita udah kalah, Mbak, dari fasilitas. Kita ke UI Akses nih, Mbak. ya Benar, teknologi. benar, Mbak. Ini kalau 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 Mbak tahu nih dulu kan tahun lalu itu paling tertinggi itu 4090 kalau nggak salah seri Nvidia itu ada di lab Hmm. sini, Mbak. Di lab aku nih ada 4090. Jadi Hmm. komputer dengan GPU tercanggih di dunia tuh ada di lab ini. Saking gampangnya Wah. nyari ini kan kalau sekarang udah serinya 5000 berapa gitu yang udah paling baru. Hmm. Nah, itu kita ada komputer ada berapa nih? Ada 11. Itu semua yang ngerunning, Mbak. Ada yang Hmm. agrikultur, ada pendidikan, ada yang kesehatan, ada yang energi yang ada yang remote sensing, ada satelit. Hmm. Wah, kita udah gerak ke sana semua gitu kan. Nah, kita bandingkan ini nggak perlu jauh-jauh ya, Mbak. Aku takut kalau bawa apa Udifly tapi UI aja deh. Nah, UI itu Iya, ya. aku nggak yakin, nggak Alma yakin mater ada. ya. Iya, nggak yakin deh. UI itu ada nggak? Ada lab kayak gini. Kalau ada pun ini nggak apa untuk ngejalanin program dengan apa high computational cost, pokoknya dengan beban yang berat tuh mungkin nggak gitu. Nah, Hmm. itu aja aku ragu. Kalau ada pun paling jumlah komputernya satu atau dua kali, Mbak. Itu pun mungkin izinnya juga, wah banyak. Apa nih? Banyak izin gitu kan. Ini untuk apa komputernya digunain gitu. Dan itu kayaknya Hmm. yang make bisa mungkin, ya tadi, mungkin orang skripsi, mahasiswa yang tesis atau disertasi. Ya, paling jumlahnya cuma satu atau dua. Nah, ini kita belum ngomongin univ yang di daerah-daerah. Kayak aku di Padang, Unan, Andalas. Kayaknya nggak yakin deh. Kalau ada pun mungkin jumlahnya nggak banyak. Kalau ada pun. Jurusan AI aja nggak Hmm. ada kayaknya di Universitas Andalas. Ini kita belum ngomong univ-univ yang lain ya Mbak gitu. Yap. Iya. Makanya dari untuk segi lab aja kita udah jauh ketinggalan. Yang Hmm. pertama, yang kedua ya udah sih Mbak. Kalau dari risetnya udah jauh jauh di belakang ya tadi otomatis juga ngikut tuh kebijakan, sumber daya Hmm. manusianya, pengetahuannya, wawasannya, ya risetnya juga kan pasti ya tadi Hmm.
geraknya makin lama gitu. Jadi itu udah tantangan paling terbesar untuk Indonesia gitu kan gitu. Ya tapi tadi itu sih Mbak memang ujung-ujungnya sih memang kita butuh duit sih untuk ini sih untuk ngembangin apa mau riset di AI. Ya tadi memang Hmm. duitnya harus dibakar di awal gitu. Karena untuk ngejalanin program ya tadi butuh yang ya yang dimana kan VGA card komputer kan harus yang bagus gitu kan berarti kan butuh uang yang sangat besar gitu. Belum lagi area labnya kan harus dingin gitu karena ini kan panas Ya. semua nih Mbak, ini CPU panas semua kan. Jadi AC di Cooling lab, system ya. iya cooling Kita sistemnya. butuh Jadi cooling. iya Mbak, jadi makanya di AC di lab aku tuh kan AC tempel Mbak, AC sentral, bukan AC yang di Hmm. dinding. Jadi AC kayak Hmm. di apa ya di mall. Hotel, ballroom hotel gitu ya. Ballroom hotel Mbak, padahal labnya kecil Mbak, Heeh. jadi ini dingin banget gitu kan. Jadi hidupin 27 aja udah dingin banget di sini dan dua Heeh. lagi AC sentralnya. Jadi Wow. memang memang itu maksudnya udah dipertimbangkan sejauh itu gitu kan bahwa ini Hmm. semuanya runningnya cepet, maksudnya runningnya besar. Tadi di pendinginannya pun apa ruangannya pun juga harus dingin gitu, Hmm. biar nggak makin cepet rusak kan komputernya gitu. Ya dari sana aja kita udah jauh ketinggalan sih Mbak. Belum lagi dari kebijakan, awareness. Hmm. Ya, waduh. Industri yang Indus make. industri Mbak, tuh kita ngomong industri ya Mbak, makanya kepikiran Indonesia gitu. Indonesia nih, Heeh. ya tadi dia apa ya? Aku nggak tahu ya Mbak, ini mungkin sebagai orang awam aja ya, nggak tahu nilai Hmm. jualnya di mata dunia tuh apa selain sawit dan selain sumber daya alam yang mentah gitu Yes, Mbak. Pokoknya kita tuh benar. selalu jual yang mentah gitu. Setuju. Bayangin nih Heeh. kayak Taiwan, Taiwan tuh punya sepeda. Oke deh, kalau sepeda mungkin banyak nggak familiar. Punya tadi Nvidia deh semikonduktor. Hmm. Mereka tuh udah barang jadi yang mereka jual gitu. Siapa yang nggak kenal Hmm. Nvidia? Udah kan? Siapa yang nggak kenal MSI? Hmm. Asus? Siapa yang nggak kenal Asus? Udah, semuanya Taiwan. Kita belum ngomongin sepeda Giant, Merida, itu semuanya Taiwan. Kan makanya mikir, aduh Indonesia apa ya kalau nggak barang mentah yang dijual gitu. Barang mentah udah lama-kelamaan habis. Habis, Dan iya. dijualnya harganya murah banget lagi kan, Mbak? Bisa nebang kayu, ngambil nikel. Ya, Hmm. di sini orang udah ngebentuknya barang jadi gitu. Ya gitu sih, Mbak. Makanya mikir kan, aduh. Industri, Aduh, aduh, pulang aduh, nggak ya gitu. iya mbak, bener mbak, udah mikir ke sana mbak, kayak udah mikir udah deh, kayak lanjut Balik Indo postdoc nggak dah. ya? Aduh berat sih mbak, lanjut postdoc kayak mbak di negara lain kayak. Iya, Udah mikir iya. sampai ke sana, mungkin udah asisten profesor, Heeh. asosiat udah di negara lain aja dah. Nanti bentuk kontribusi Indonesia yang gini-gini. Dari jauh ya, Dari benar. jauh aja, udah paling bener sih mbak mikir kan. Karena kalau balik ke Indonesia nih mbak, AI, aduh, siapa yang Iya. mau nampung gitu? Maka udah Mhm. udah udah mikir ke sana sih. Ya gitu sih mbak. Benar-benar sebenarnya sistematik banget ya masalah ini kayak terstruktur banget gitu loh. Jadi Mm-mm, kayak ya iya mm-mm. kalau infrastrukturnya nggak ada, nggak mungkin kita ngarepin hasil riset yang Iya, bagus dibandingkan iya dengan benar. di luar yang infrastrukturnya bagus. Kemudian Benar, kalau Mbak. kita bikin AI dalam negeri, yang beli siapa kalau industrinya juga nggak Benar, ada yang make kan? benar, Mbak. Terus Hmm. Mbak juga baru nyadar sih, Mbak, gaji guru di sini ternyata sangat menggiurkan sih menurut aku ya, Mbak. Itu Berapa dia nih dari spill-spill? dari guru ya, Mbak. Ini gaji guru dari teman Hah? aku nih 1 jam itu dia ntar 1 jam itu kalau dirupiahin hampir setengah juta, Mbak. 1 jam 450 ribu lah. Sejam. 450 ribu 1 jam, Mbak. Itu ngajar SMA. Wow. Jadi dia Itu ngajar 8 itu. jam dikali 5 hari dikali 1 bulan ya? Iya Mbak, jadi dia cuma ngajar 4 jam sekali seminggu ya Mbak, itu udah dapat, pokoknya dia 1 bulan itu ngajar cuma 4 kali, Hmm. total 16 jam ya, Hmm. itu udah setara 6 juta dapatnya, Dan cuma 16 jam kan? 16 jam Guru-guru per kita bulan ini Mbak, ngajar per dari bulan pagi Mbak, ketemu pagi berkata ya. iya bener Mbak, Kayak wah. bener Mbak, makanya mikir kan, abis itu gaji dosen di sini juga gede gitu, tapi kan untuk dosen di Hmm. sini kan minimal PhD kan, tapi ya tadi, Hmm. gajinya juga menggiurkan kayak wow gitu kan, ternyata tadi balik lagi, bukannya infrastruktur, tapi tadi dari tenaga pendidik pun juga dikasih Hmm. Dihargai uang, ya. iya dihargai gitu Mbak. Fasilitasnya juga oke. Aman 24 jam di sini. Ya gitu-gitu aduh. Hmm. Kita Makanya nggak balik ke Indonesia. was-was. Iya Mbak, sepeda sepeda nggak dikunci ya aman, tapi kalau hilang tuh ya tadi apa sih bukan orang Taiwan yang ngambil. Kalau ada barang hilang udah pasti bukan orang Taiwan, udah pasti foreigner. Tinggal nebak aja negara mana. Betul. Iya, makanya udah Wah, mikir kan ke sana. Wah, ini udah sistematis banget sih. Banyak iya. ya tantangan di Indonesia. Makanya tadi kalau udah mau belajar AI udah sih langsung keluar aja sih kalau saran saya sih Mbak. Untuk membentuk environmentnya belajarnya benar-benar. Tapi setuju sih, karena kan Hmm.
negara ini harus hadir sih dari berbagai Iya, sektor. Bukan cuma benar-benar. soal bencana ya. Maksudnya dari Iya, berbagai sektor, kalau memang mau terik-terik soal AI, kita benar. nggak mau, negara harus hadir memberikan fasilitasnya, Iya, iya. polisinya, dukungannya. Iya benar. Iya, iya Mbak. Terus juga sedihnya ya Mbak, yang kayak masyarakat yang di ini yang terkena bencana di Aceh, Mm-mm. kayak terutama di Aceh gitu. Mereka tuh, Mm-mm. maksudnya nggak tahu ya pemerintah pusatnya tuh masih masih pakai cara konvensional yang kayaknya ketika PLN putus tuh udah solusinya tuh harus manggil engineer PLN lagi, dan ternyata sampai sekarang Mm-mm. masih banyak loh masyarakat Dan yang belum belum dapat listrik kan. gitu kan. Itu kayaknya udah Mm. berapa minggu sekarang ya Mbak kejadiannya? 17 3 minggu? hari, Ya Allah. hampir 2-3 minggu. Aduh, itu biasanya Mbak kalau ngebaca statistik ya biasanya kalau udah sampai 2 minggu itu nanti selanjutnya fase selanjutnya itu fase penyakit, Iya, iya. diare, Udah masuk ke kolera. penyakit diare kolera. Aduh, Bahkan udah ya banyak yang gitu. meninggal karena kelaparan juga kan. Aduh, ya gitu sih Mbak. Ya listrik udah nggak ada, Ya penerangan itu buat dia. masak, buat ini itu aja dari listrik aja kita masih pakai cara konvensional loh Mbak. Ketika PLN putus ya udah cari PLN apa teknisi PLN untuk ke sana. Maksudnya nggak ada emergency kit buat yang tadi kan solar Iya PV ya kan, gitu-gitu kayak kan. TV. Iya, makanya kayak, wah berat sih. Wah panjang Berat perjalanan kita banget. sih. Panjang perjalanan Indonesia sih. Panjang. Mencintai Indonesia ini panjang dan Panjang melelahkan. sih Mbak. Makanya, Kita masih ada aduh. satu pertanyaan nih dari Iya, iya. Rama. Iya, iya. Gimana Ini Mas Rama? ditanya satu lagi, semangat banget nih Rama. Untuk AI, isunya kan masih banyak diperdebatkan. Kalau dalam konteks pengolahan energi terbarukan, bagaimana AI dapat menangani pengolahan energi tanpa mengorbankan privasi data pengguna? Oh, ini udah security nih. Iya. Mengingat Eh, AI eh. memerlukan data besar untuk fungsi dengan baik. Nah, Oke, gimana tuh, oke. Dik? Oke, Share-share di oke. Taiwan gimana nih soal AI Oke, oke. security? Oke. Jujur kalau secara ini ya Mbak, kalau secara spesifik nggak tahu, ya, tapi kalau kita di sini itu kan kita pakai dataset yang udah dipublish. Jadi misalkan nih Hmm. kayak aku nih pakai dataset yang solar solar PV ada ribuan dataset itu memang udah dipublish, udah dapat ini apa Open to persetujuan public gitu. ya? Ah ya, open open public gitu kan. Jadi udah bisa tapi dengan syarat kita ngesitasi apa ya, ngesitasi itu ya. Hmm. Pokoknya kita ngasih tahu bahwa data ini kita ambil dari ini loh gitu. Ini sumbernya gitu. Nah, itu biar win-win solution gitu. Oke, gua pakai data lo tapi lo harus cantumin nama gua gitu. Hmm. Nah, itu kayaknya bentuk salah satu ini ya, persetujuan gitu. Jadi, kita di lab ini ya, Mas ya gitu. Jadi, kita itu pakai dataset yang sudah ada. Dataset di Kaggle, di RoboFlow, di Hugging Face, GitHub. Nah, itu cara kita untuk ngambil dataset. Nah, tapi kalau terkait privasi itu jujur nggak tahu sih kalau kita pakai data orang, tapi harusnya bisa sih, tapi dengan syarat mencantumkan. Kalau di paper itu kita kasih Hmm. tahu dataset ini kita ambil dari sumber ini. Gitu kalau untuk privasi ya gitu. Mungkin kalau udah yang skala lebih besar, apalagi kalau udah pakai data dari suatu perumahan, suatu industri atau suatu universitas, mungkin ya tadi harus minta izin dulu sih, minta approval dulu kalau kita pakai data mereka gitu. Biasanya gitu, Iya sih. gitu, gitu kalau untuk energi ya. Tapi nggak tahu kalau untuk Hmm. sektor lain sih, Mas Rama. Oke, Gitu. thank you pertanyaannya Mas Rama. Semoga jawabannya menjawab. Tapi memang juga sebenarnya tantangannya juga dataset ya. Yang paling susah Ya, itu dataset memang benar. cari dataset Benar-benar juga mencari kan. dataset itu tantangan. Iya. Iya, Apalagi di susah. Indonesia kayak mau nyari di mana kita Aduh, datasetnya. susah, susah Mbak, nggak ada Mbak, nggak ada Mbak. Ini aku udah pakai tiga, bahkan udah menuju paper 4 ya Mbak. Itu datasetnya luar Hah? semua, nggak di Indonesia. Iya Makanya kan? UK, habis itu juga nggak tahu tuh yang GitHub, RoboFlow tuh nggak tahu tuh itu pasti udah data ini luar negeri semua. Iya, Nggak ada lebih kalau data susah. Indonesia tuh banyak bolong-bolongnya Mbak. Iya Nanti ada habis itu bener. bolong-bolong, habis itu juga ragu nih bener atau enggak ya. Jujur Mbak, Bener. sudah sampai tahap sana loh Mbak, pakai data BPS misalkan, pakai data apa, ini bener nggak ya gitu. Udah sampai ke sana Udah mikirnya. trust isu kita nih. Tapi benar sih kayak data is a new oil nggak sih Iya kayak nih oil ya, depannya. ya data is new Jadi oil ya. makanya tadi Mas Andi kalau mau bikin maps, data ya iya itu data adalah uang kan. Sekarang Iya, data makin uang benar. makin AI berkembang, makin data set menjadi satu kebutuhan utama gitu. Mm, benar-benar. Mau tahu, udah ada yang nanya IG Mas Radit nih. Yuk, spill IG Oh aja iya, ya. ini udah ada. Oh, Mbak Rosita, boleh boleh. Aku kayaknya kalau Mas Andi nge-follow Gawirea, kayaknya aku berseliweran di sana. Jadi kalau apa sih Radit apa sih? Radit apa nih Kredit IG-nya Radit Kurnia. nih? Oh iya. Radit Kurnia. Tapi kayaknya kalau cara mudah untuk cari tahu IG-nya
kami ini ke Gawirea. Oh itu tuh. Iya, Gawirea aja Gawirea, terus benar. nanti tuh ada. Heeh. Kami ini Iya, setengah influencer Gawirea. asik. Ya, Benar-benar. bercanda. Oke. Ya. Wah, nggak kerasa kita hampir 2 jam nih diskusi. Nah, last minute ini ada lagi nggak nih yang sebenarnya Radit mau sampaikan lagi buat gimana sih harapan Radit buat transisi Hmm. energi dan Hmm, hmm, energi terbarukan di Indonesia, apalagi khususnya dalam penggunaan hmm, AI. hmm, Terus hmm, gimana teman-teman bisa atau motivasi sharing hmm, apa gitu hmm, agar teman-teman termotivasi untuk hmm, bisa tetap hmm, belajar tentang AI hmm, gitu. hmm, Jadi kan hmm, besok-besok siapa tahu kita hmm, bisa Mas Andi bisa jadi the next Radit di Taiwan gitu kan. ya, ya Mas, Amin. Amin ditunggu dong Mas, Mas Andi. amin. Ditunggu Mas. Amin. Ya. Amin. Ya kalau kalau ini sih Pak apa bingung juga ya mau ngasih karena kan pasti background teman-teman beda-beda ya. Kalau saya Hmm. ngambilin general aja kan. Jadi ya tadi bisa dilihat bahwa tadi yang terutama untuk masalah yang terjadi di hampir semua negara itu kita bisa lihat ya tadi didominasi sama teknologi sama lingkungan. Otomatis teman-teman kalau memang mau cari cuan udah mainnya di sini aja. Karena saya jujur ini juga udah terbukti ketika di UI dari 2022 sampai 2024 itu saya mainnya di energi terbarukan. Dan itu cuannya lumayan, lumayan untuk diri saya sendiri itu udah lumayan banget bisa beli ini beli itu ya karena tadi fokusnya di energi terbarukan dan fokusnya kebetulan waktu itu UI ke masyarakat. Wah, itu project baik banget. Bank Indonesia aja itu udah berapa miliar kita dapat gitu kan. Itu baru fokus Hmm. di energi terbarukan. Belum lagi tadi fokus di AI. Apalagi kalau kita gabungkan lingkungan, kategori yang lingkungan sama kategori teknologi. Ya udah, karena semua negara arahnya ke sini. Dan arah pemerintah kita sebenarnya juga ke sini gitu kan. Ya tapi tadi kalau mau lebih luas, pasarnya mainnya juga keluar gitu. Dan bahasa Inggris itu juga berarti hal yang krusial. Habis itu ini, dah kita lihat pekerjaan, bisa lihat mungkin dulu mau jadi apa, udah tinggal lihat data ini aja gitu ya, udah dihimpun sama World Economic Forum. Isinya apa? Teknologi semua. Udah financial technology, big data, software, security management, electric vehicle, autonomous ya. Oke, teman-teman bilang enggak bidang saya ini. Ini buktinya saya dan Mbak Ros, udah bidang kami nggak ada komputasi, nggak ada coding. Ya ternyata kami coba ngejalanin ya alhamdulillah masih hidup aja gitu masih survive gitu kan walaupun sebenarnya berdarah-darah juga gitu tapi ya tadi bisa aja gitu kan ya kita lihat dari skill kemampuan sama udah mah apa bencana yang dihadapi sama banyak negara job di banyak negara kemampuan juga teknologi makanya tadi ini yang menurut saya yang paling penting technological literacy jadi kita jangan takut duluan gitu minimal tahu aja deh oh bahwa ada GPT ada GPT ada Cloud ada Gemini. Minimal tahu dulu. Nanti ketika udah tahu baru, oh cara makainya gimana? Apa kelemahannya? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Baru nanti pelajarin Python juga. Oh kita tahu minimal tahu Python tuh bahasa pemrograman. Minimal tahu dulu deh. Nanti saya tuh baru pelan-pelan. Oh cara gunain Python tuh gimana sih cara dasarnya? Oh gini A B C. Nanti pelan-pelan. Nanti baru sampai yang lebih spesifik. Gitu sih kalau mungkin kalau mau ini mah ngasih apa ya motivasi ya. Pokoknya udah tahu apa kemampuan apa yang perlu kita kembangin 5 sampai 10 tahun ke depan, habis itu bidang apa yang perlu kita kuasain, job apa yang tersedia 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan ini saya yakin nih apa trennya bakal sampai 20 tahun ke depan sih. Karena AI ini masih panjang perjalanannya, masih banyak yang perlu dieksplor. AI, machine learning, deep learning itu masih banyak banget. Ada federated learning, ada apa lagi ya? Oh, baik banget deh. Saya pun juga nggak hafal, tapi itu masih banyak yang bisa didalamin. Itu sih, Mbak Ros. Oke, makasih banyak Radit. Jam berapa sekarang di Taiwan nih? Jam 10 Beda ya? 1 jam aja, Mbak. Beda 1 jam. Ya, Oh, jam sekarang 10. 9.50 ya. Taiwan beda. Sama kayak di Bali. Oke. Ya, benar. Kayak Wita, benar. Kayak kita ya. Persis. Ya, persis. Oke, makasih banyak Radit untuk waktunya dan sharing-sharing ilmunya. Ya, makasih Mbak Ros. Selalu ngundang loh. Dari 2020. Harus dong, 2022 kita nggak ya? harus kayak lama-lama kita bikin ini deh, bikin data ini deh, data set AI deh, Dataset jadiin AI. Boleh, soal boleh, Mbak. energi ya. Boleh, Mbak. Nah, Boleh banget. boleh banget ya, boleh. Kak Mas Andi kalau udah bisa Python, ayo join. Bercanda. Oke, Ya, makasih. coba Oh, oke. lihat-lihat dulu ya, Mbak. Ini ya. Kenapa Mas? Akan lihat dulu ini sambil belajar lagi kan Oh kira-kira iya. nanti potensinya akan Siap. di mana. Justru itu
gunanya kelas malam ini. Jadi nggak apa-apa. Jadi kayak sambil menutup kelasnya, itu tadi kelas dari Kak Radit. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Dan itu tadi sih juga mungkin terlepas dari teknologi yang kita diskusikan malam ini adalah poin utama ini disampaikan oleh Kak Radit adalah yang penting jangan takut dulu sama Iya, teknologinya. benar. Karena eh dosen aku tuh pernah bilang gini, aku nggak kenapa negara barat bisa lebih maju. Karena dulu memang ilmu pengetahuan mereka dirancang untuk mereka bisa mengimajinasikan apapun dan termasuk AI. Jadi kenapa kita di negara berkembang sulit untuk itu? Karena kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada yang namanya AI, ada yang namanya remote sensing dan segala macamnya. Jadi kita nggak berani untuk membayangkan kita mengerjakan itu kan. Kita nggak berani untuk bahwa oh ada loh kerjaan di bidang itu. Jadi mari kita sama-sama memahami bahwa teknological literasi itu sangat penting untuk semua, termasuk kita 16 orang di malam ini. Siapa tahu in the next 5 years kita ketemu lagi, semuanya udah jadi data scientist ya, semuanya udah jadi ahli AI atau machine learning. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Update donasinya nanti akan kami sampaikan di media sosial Gawirea. Terima kasih Oke. sekali lagi buat Radit. Selamat Iya, istirahat. makasih Mbak Ros. Sehat-sehat. Ya, Cepet sehat-sehat kapan pulang ke Mbak. Indonesia gitu. Iya.